Cerita dimulai dengan diperlihatkannya gerbang para imigran dari zona aman ke-9, di mana gerbang ini adalah pintu keluar untuk menuju ke area luar zona aman. Yeo, Tian-Tian, dan Lao Feng yang baru saja tiba di depan area gerbang tersebut tiba-tiba saja dihentikan oleh seorang penjaga gerbang sesaat setelah Yeo mengatakan jika mereka bertiga ingin pergi keluar zona karena ingin menyelesaikan sebuah urusan dari keperluan yang perlu ia selesaikan. Namun si penjaga yang tidak membiarkan mereka lewat begitu saja menodongkan senapannya dan mengancam mereka untuk segera pergi jika tidak ingin ditembak olehnya karena tempat tersebut bukanlah tempat bermain untuk para siswa. Lao Feng yang ngamuk setelah bosnya diancam kemudian dihentikan oleh Yeo yang segera memberikan sebuah kartu izin bebas untuk melewati gerbang zona manapun. Si penjaga gerbang yang ternyata ini adalah hari pertamanya kerja sebagai penjaga gerbang sempat mengira jikalau kartu yang Yeo berikan hanyalah sebuah kartu palsu akal-akalan mereka saja. Tapi setelah kartu yang ia pegang dilihat oleh si ketua penjaga gerbang, si ketua ini pun langsung kaget dan kemudian refleks menampar bawahannya sambil memberitahu kepadanya jika kartu itu bukanlah kartu sembarang kartu, karena kartu tersebut adalah kartu VIP level tertinggi dari grup Hanmo yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Setelah memohon maaf atas tindakan yang kurang sopan yang dilakukan oleh bawahannya, si ketua penjaga gerbang kemudian langsung membuka pintu gerbang yang akan membawa Yeo dan lainnya menuju ke zona luar yang dipenuhi dengan segala mara bahaya yang akan menanti mereka selanjutnya. Dan sesaat setelah beranjak ke arah luar, dari arah belakang Yeo dan lainnya ternyata tengah diawasi oleh si ketua penjaga gerbang yang terlihat misterius ini, di mana pria ini langsung melaporkan kepada seorang wanita bernama Misha, yang faktanya kedua orang ini masih ada kaitannya dengan grup Huang Zheng yang suka membuat masalah. Ia pun melaporkan apabila seorang bocah bernama Yeo yang menjadi salah satu dari target perburuan grup Huang Zheng baru saja meninggalkan zona aman ke-9. Kembali ke Yeo dan teman-teman yang saat ini sudah berada di luar zona aman dan sedang menatap ke arah depan ke sebuah lokasi yang menjadi tujuan utama dari perjalanan mereka kali ini, yaitu hutan belantara. Ketiganya pun baru pertama kalinya menginjakan kaki di luar zona aman yang selama ini hanya mereka lihat dari internet atau buku-buku saja. Di sini Yeo menjelaskan alasan kenapa dirinya mengajak Tian-Tian dan Lao Feng ke sana, walaupun sesungguhnya Yeo bisa pergi sendirian ke hutan belantara, dan itu dikarenakan Yeo ingin memperkuat kedua orang ini karena keduanya akan ia jadikan sebagai bagian anggota dari sebuah tim yang akan ia buat, yaitu King Team atau lebih tepatnya King Combat Team, yang artinya tim raja petarung. Dan menurutnya petualangan ini adalah yang paling cocok untuk menambah pengalaman Lao Feng dan juga Tian-Tian. Tak lama setelahnya muncullah sebuah mobil off-road yang datang dan menghampiri mereka, dan ternyata orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah si gendut yang sebelumnya sudah dihubungi Yeo dan ia diminta untuk menemani perjalanan mereka untuk pergi ke hutan belantara dan akan berperan sebagai tour guide karena Choji lebih mengenal dunia luar daripada Yeo dan juga yang lainnya. Setelah si gendut berkenalan sebentar dengan Ruan Tian-Tian dan juga Lao Feng, akhirnya berangkatlah mereka ke sebuah lokasi di hutan belantara yang koordinatnya sudah ditentukan, yaitu titik area C87. Dengan menggunakan peta yang Yeo genggam sebagai arah penunjuk jalan, Choji pun bertanya mengenai ketepatan lokasi dari titik koordinat yang terdapat di dalam peta yang terlihat detail milik Yeo. Apakah itu benar? Tentu saja ini benar. Ini kan ditulis langsung oleh Mue sendiri. Dan tiba-tiba saja Choji mendadak menghentikan laju mobilnya. Sambil menyiratkan wajah yang sangat serius, ia pun bertanya, "Mue, maksudmu Mue si pemburu harta legendaris?" Dan setelah itu dibenarkan oleh Yeo, Choji pun akan menceritakannya selama perjalanan berlangsung. Dan kemudian diceritakan oleh si gendut kepada Yeo melalui saya untuk kalian bahwasannya mungkin di mata orang lain para pemburu harta sama saja dengan para tentara bayaran yang hanya menginginkan uang demi kehidupan. Tetapi faktanya itu semua hanya terlihat dari luarnya saja, karena pada dasarnya tujuan mereka adalah menemukan kebenaran dunia yang saat ini mereka tempati. Dan untuk itulah para pemburu harta terus menjelajahi reruntuhan satu persatu demi menguak sebuah misteri bagaimana dan mengapa era Earth Old Age itu bisa terlahir.
Serta menurut rumor yang beredar di kalangan para pemburu harta, Muwei yang dikenal sebagai pemburu harta legendaris sudah sangat dekat dengan kebenaran dunia. Tetapi si Muwei ini sudah menghilang sekian lama dan saat ini tidak ada yang mengetahui di mana keberadaannya. Dan jika peta yang digenggam Yeu adalah benar milik Muwei, maka pastinya terdapat misteri tersembunyi dan mungkin di dalam peta tersebut terdapat sebuah kunci petunjuk untuk membuka kebenaran dunia. Namun setelah melihat peta tersebut, nampaknya Yeu masih belum bisa menemukan petunjuk apa-apa di dalamnya. Dan jika kebenaran dunia ditemukan, apa yang akan terjadi? Tanya Yeu. Dan kemudian Choji pun menjawab bahwa ada sebuah legenda di antara kisah pemburu harta sejak dahulu kala. Jika ada yang menemukan kebenaran di dunia ini, maka orang yang menemukannya bisa memulai kembali dunia sesuai dengan apa yang ia inginkan dan menjadi salah satu raja dari dunia yang ia tempati. Dan apabila Yeu dapat menemukan Muwei, mungkin Yeu bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk lagi. Setelah mendengar cerita Choji barusan, setelah perjalanan kali ini Yeu pun berniat untuk bertanya kepada kepala sekolah mengenai informasi tentang Muwei. Hingga akhirnya mereka pun tiba di titik koordinat yang sudah ditentukan, di mana tempat tersebut akan menjadi pintu masuk dari dungeon yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan kunci yang Yeu miliki. Tapi sebelum membuka dungeon tersebut, Choji dan Yeu akan lebih dulu berurusan dengan para penguntit yang sudah mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Namun Tian Tian dan Lao Feng tidak melihat satu orang pun yang sedang mengikuti mereka di arah belakang. Dan tanpa basa-basi, si gendut pun langsung melemparkan sebuah bom, di mana bom yang ia lemparkan meledak tepat di sebuah perisai yang tak terlihat. Dari balik asap yang mengepul di udara, nampak terlihat sebuah mobil yang ternyata itu dikemudikan oleh si ketua penjaga gerbang beserta anak bawangnya, yang lantas mengatakan kepada Yeu agar ia tidak salah paham terlebih dahulu, karena dirinya beralasan apabila ia mengkhawatirkan Yeu dengan mengikutinya secara diam-diam dari belakang demi melindunginya. Dan karena alasan yang diutarakan oleh pria tersebut terdengar sama sekali tidak masuk di akal, akhirnya Yeu pun langsung menghunuskan pedang apinya tepat di pangkal tenggorokan dari si ketua penjaga gerbang yang sangat mencurigakan. Tapi meskipun begitu, pria ini pun tetap mengatakan jika itu semua adalah kesalahpahaman. Dengan tangan kirinya yang melambai-lambai, sementara tangan kanannya memberikan isyarat kepada para anak buahnya untuk bersiap bertarung apabila Yeu menyerang terlebih dahulu, yang mereka sebut sebagai formasi segitiga ofensif. Namun tiba-tiba saja Yeu malah melenyapkan kekuatannya dan mengatakan jika ia mempercayai ucapan si ketua penjaga gerbang. Ia pun kembali memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk stay calm. Ia pun berpikir sangat mudah untuk menipu Yeu. Dan alasan mengapa Yeu menjadi target perburuan mungkin itu dikarenakan dia adalah seorang anak dari konglomerat dari grup Hanmo. Makanya bisa mempunyai kartu level tertinggi meskipun hanya level 6. Dan yang ia takuti saat ini bukanlah Yeu, melainkan si gendut yang levelnya paling tinggi di antara bocah-bocah tersebut. Itulah kenapa si ketua penjaga ini tidak akan berbuat sembrono untuk sementara waktu. Dan kemudian ia pun bertanya kepada Yeu mengapa ia datang ke hutan belantara yang dipenuhi dengan mara bahaya ini. Yeu pun mengatakan bahwa ia berpergian sejauh ini hanya untuk satu tujuan, yaitu memasuki dungeon. Sambil mengeluarkan kunci dungeon level 40-nya, Yeu pun mengajak si pria yang mencurigakan tersebut untuk ikut pergi ke dalam dungeon bersamanya sebagai pengawal. Tapi si ketua penjaga gerbang ini merasa ngeri dan berniat untuk menolak tawaran Yeu setelah mengetahui jika dungeon tersebut berlevel 40, yang bahkan jika adalah tanker level 55 alias si gendut sekalipun, mereka tidak akan berhasil dan akan segera tewas jika melihat level mereka yang rata-rata rendah. Sementara itu, Lao Feng dan Tian Tian yang menyadari jika Yeu saat itu sedang mencoba menjebak mangsanya kemudian ikut ke dalam permainan Yeu, di mana kedua anak ini memanas-manasi serta mengolok-olok si ketua penjaga gerbang. Apalagi anak-anak buahnya sendiri yang merasa kesal setelah kelompok mereka diremehkan semakin membuat pria tersebut tersedutkan. Dan karena sudah tidak punya pilihan, akhirnya ia pun setuju untuk ikut ke dalam dungeon dengan alasan untuk melindungi Yeu dan juga yang lainnya, yang membuat Yeu menyerahkan pengawalannya kepada kelompok penjaga tersebut. Sebelum beranjak masuk ke dalam dungeon, si ketua penjaga melemparkan sebuah benda yang memancarkan sinyal supaya si kakak tertua atau Misha mengetahui titik koordinat mereka. Hingga akhirnya mereka semua pun sudah tiba di sebuah dungeon yang disebut dengan Dungeon Life Jungle level 40.
Setelah masuk ke dalamnya, dari arah kejauhan mereka langsung disuguhkan dengan sebuah pemandangan memukau dengan sebuah pohon besar yang menjulang tinggi ke atas. Menurut pengalaman si gendut selama bertahun-tahun, pasti tempat tersebut adalah tempat bernaungnya sang bos monster di dalam dungeon ini. Setelah dianalisis oleh Weiss, meskipun dungeon itu memiliki kualifikasi untuk membangun benteng atau kastil, namun dungeon tersebut hanya memiliki nilai 3 bintang, yang artinya tempat ini tidak bisa mencapai standar bintang 5-nya Yewu untuk membangun kastil impiannya. Tak lama setelahnya, dari atas langit nampak terbang dengan kecepatan super seekor wyvern ke arah mereka. Namun itu dapat dihalau oleh si ketua yang diikuti dengan rentetan bombardir tembakan tanpa arah yang banyak meleset. Yewu yang menyaksikan pertempuran mereka menyadari jika kelompok para penjaga itu memiliki kerjasama yang amburadul dan berantakan. Namun si ketua penjaga terlihat sangat bangga dan merasa sangat keren setelah dirinya berhasil menumbangkan monster berlevel 25 tersebut. Tapi tanpa sedikit pun mereka sadari, dari arah balik punggung mereka telah muncul makhluk berlevel 40, di mana salah satu dari anggota mereka tertangkap dan harus tewas setelah dimuntahkan begitu saja oleh makhluk tersebut. Karena merasa tidak mampu menghadapi monster tersebut seorang diri, si ketua penjaga ini pun meminta bantuan kepada si gendut yang berlevel paling tinggi. Dan karena masih dirasa berguna, akhirnya Yewu pun menyuruh gendut untuk segera membantunya mengalahkan makhluk yang dilawan oleh sang ketua penjaga. Di tengah-tengah berlangsungnya pertarungan, telur misterius milik Yewu tiba-tiba saja bereaksi tanpa henti dan mulai menggila, gelisah yang dirasa tidak normal seperti ingin segera menetas. Yewu yang mencoba menenangkan telur tersebut memberinya beberapa makanan yang ia dapatkan dan berharap agar telur itu segera tenang. Dan itu berhasil, telur Yewu kini sudah berhenti menggila. Tapi nampak terlihat dari raut wajahnya telur tersebut seperti orang yang ingin buang hajat. Dan menurut Weiss, jika Yewu ingin menetaskan telur misteriusnya, ia harus memberikan makanan lebih agar kekuatan dari makhluk yang ada di dalam telur misterius itu sanggup untuk menghancurkan cangkang yang menyelimutinya. Dan itulah mengapa Yewu saat itu mengeluarkan jantung naga Akao yang akan dijejalkan kepada telur misteriusnya. Meskipun sempat kabur dan menolak jantung naga yang mengeluarkan aura yang mengerikan, tapi karena dipaksa oleh Yewu, akhirnya telur misterius itu pun terpaksa menelannya bulat-bulat. Dan sesaat setelahnya telur misterius mulai bereaksi serta mengeluarkan tekanan yang dahsyat, hingga akhirnya terlahirlah seekor monster. Namun ia dilahirkan sebagai battle pet, di mana makhluk ini diberi nama Crimson Comet yang berjenis Demon Dragon Tyrannosaurus seperti yang dihabisi Yewu di dungeon Shadow Forest. Di sisi lain, atas bantuan Choji, akhirnya si ketua penjaga gerbang berhasil mengalahkan sang naga ular berlevel 40. Tapi di saat itu pula dirinya merasakan kekuatan dari tekanan yang berasal dari komet yang ia kira makhluk ini juga merupakan salah satu dari monster liar yang harus ia bantai. Salah satu bawahan penjaga yang menodongkan senapan ke arah makhluk tersebut tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan komet yang dengan cepatnya menghancurkan senapan yang ia genggam. Keagresifan komet yang menyerang ke segala arah juga merusak perisai Choji yang padahal makhluk ini masihlah berlevel 6. Sebelum si ketua penjaga menyerang komet, Yewu menghalangi pria itu terlebih dahulu serta mengatakan bahwa makhluk yang ia serang bukanlah monster liar, tapi ia terlahir sebagai battle pet. Yewu juga meminta maaf kepada semuanya karena binatang peliharaannya sudah menyerang mereka secara tiba-tiba. Tapi jika melihat petnya ini masih anak-anak, Yewu pun merasa jika kelakuan battle petnya barusan adalah hal yang normal. Sambil ia memberitahu kepada komet jika orang-orang itu adalah teman Yewu. Dan sesaat setelah kejadian barusan, si ketua penjaga yang datang menghampiri Yewu kemudian mengatakan apabila monster yang ada di sana tidak terlalu berbahaya-bahaya amat. Dan ia pun memutuskan untuk membagi tim menjadi 2 bagian agar lebih efisien dan kembali bertemu di ujung pohon besar. Namun faktanya itu semua hanya akal-akalannya saja, karena sebenarnya pria brewok ini memutuskan untuk berpisah dengan tim Yewu dengan tujuan agar mereka bisa memantau pergerakan Yewu dari belakang. Dan akhirnya mereka pun berpisah dan kemudian berjalan di jalan mereka masing-masing. Di pertengahan jalan menuju pohon besar, karena Yewu bertanya, akhirnya Choji pun menjawab bahwasannya dungeon di dunia memiliki banyak model dan jenisnya, seperti melakukan eksplorasi dari apa yang tertera dalam sebuah peta dan menyusuri area yang belum pernah dijamahi yang disebut dengan mode eksplorasi, melakukan petualangan dengan upaya bertahan hidup di dalamnya.
jenis dungeon survival mode, menyelesaikan sejumlah pertempuran dalam batas waktu tertentu yang disebut jenis slaughter mode, serta memecahkan teka-teki yang beragam seperti jenis dungeon detektif mode. Namun apapun jenis dungeonnya, takkan pernah ada penjelasan yang lebih spesifik mengenai tata cara dari dungeon tersebut. Satu-satunya hal yang bisa mereka atau para manusia lakukan adalah beradaptasi menyelesaikan suatu dungeon untuk menjadi lebih kuat. Dan setelah mengetahui jikalau sebuah dungeon memiliki ragam jenisnya masing-masing, Ruan Tiantian pun merasa semakin tertarik mengenai hal yang baru saja dikatakan si gendut. Tapi tiba-tiba, tanpa ia sadari, muncul seekor saurus yang dengan taring-taring tajamnya telah siap untuk melumat kulit-kulit tipis manis Ruan Tiantian. Namun refleks dari pergerakan Battle Pet Yewu yang menyadari kehadiran monster di belakang Tiantian langsung melompat dengan sebuah serangan sundulan telak yang mengenai ujung leher yang menyebabkan lidah dari monster tersebut terputus karena tergigit oleh taringnya sendiri serta menguras health point musuhnya sebanyak 50%. Meskipun si komet ini baru berlevel 6, namun kekuatannya ora umum dan Yewu pun akan membiarkan Battle Pet-nya menghadapi si Spinosaurus berlevel 40 tersebut. Di tengah-tengah berlangsungnya pertarungan, Yewu yang saat ini melihat Battle Pet-nya beratribut api kemudian dijelaskan oleh Weiss kenapa itu bisa terjadi. Jadi, intinya karena komet adalah Battle Pet Yewu, atribut yang dimiliki Pokemon Yewu akan mengikuti atribut miliknya. Dan karena Yewu saat ini menggunakan akun Raja Qian, tentunya membuat Battle Pet-nya beratribut api. Dan yang menariknya lagi, di saat Yewu beralih ke akun Raja yang lainnya, maka atribut serta penampilan Battle Pet-nya pun akan ikut berubah pula. Di dalam pertarungannya setelah terdaratkan dengan beberapa serangan, Spinosaurus akhirnya masuk ke mode mengamuk atau mode mengeras, yang dengan gibasan ekornya seketika menghempaskan komet jauh yang terjadi dikarenakan adanya perbandingan level yang terlampau jauh di antara keduanya. Tiantian dan gendut yang melihat kejadian itu pun sangat ingin membantu komet yang sedang dalam masalah. Namun apa yang akan mereka lakukan tidak diizinkan oleh Yewu yang tidak membiarkan keduanya ikut campur dalam duel di antara para hewan. Semua itu Yewu lakukan bukannya tanpa alasan, karena semenjak berbagi level tautan dengan Yewu, ia merasakan jikalau makhluk yang saat ini tengah melawan Battle Pet-nya bukanlah sebuah masalah yang besar. Sementara itu di dalam duelnya, komet mencabut sebatang pohon yang lumayan besar yang ia gunakan sebagai alat untuk memukul lawannya tanpa pandang bulu dan tanpa ampun, hingga akhirnya monster tersebut terkubur dan hanya menyisakan kepalanya serta beberapa benjolan di ubun-ubunnya, di mana duel di antara mereka ditutup dengan semburan bola api panas yang panasnya seketika menewaskan lawannya dengan tubuhnya yang tewas dalam keadaan terpanggang dan meninggalkan aroma daging panggang yang tercium bagaikan sebuah daging barbecue. Dengan wafatnya makhluk tersebut, Tiantian dan Lao Feng pun menerima manfaat dengan mengalami kenaikan level tanpa harus bertarung. Barbecue? Apa aku salah dengar? Si kecil ini barusan sepertinya mengatakan barbecue barusan, tanya Chouji. Dan kemudian Yewu pun membenarkan apa yang baru saja ia dengar. Karena batang pohon yang dipilih komet sebagai alat untuk memukul lawannya memiliki aroma khusus yang jelas merupakan bumbu rempah-rempah yang gurih. Dan itu sengaja dipilih oleh Battle Pet-nya Yewu. Dan pastinya daging barbecue tersebut akan menjadi sebuah hidangan untuk memenuhi rasa lapar mereka dengan segala protein-protein yang baik yang terkandung di dalamnya. Sementara itu para kelompok penjaga gerbang yang sedang memantau pergerakan Yewu dan yang lainnya hanya bisa mencium sedapnya aroma yang ditimbulkan dari daging panggang tersebut. Sedangkan mereka hanya bisa mengunyah roti kering tanpa isi yang terlihat hanya membuat seret di tenggorokan. Dan kemudian kita akan dibawa sebentar ke pintu masuk dungeon dengan terlihatnya sosok yang sudah lama dinanti-nantikan oleh si ketua penjaga gerbang, di mana orang ini bermaksud untuk memburu Yewu demi mendapatkan hadiah dari grup Huang Zheng yang dinaunginya, seorang wanita tanpa celana dengan level yang nampak terlihat cukup tinggi. Sepanjang perjalanan menuju pohon besar, komet yang masih berlevel 6 tanpa diduga-duga sudah membantai para monster yang menghalangi jalan Yewu dan juga yang lainnya, yang membuat petualangan mereka nampak berjalan dengan sangat mudah. Berkat aksi komet yang terus-terusan menghajar para monster yang kuat juga membuat Yewu dan lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan aksi mereka. Namun itu juga bermanfaat bagi Tiantian dan juga Lao Feng yang mengalami kenaikan level 10 kali berturut-turut karena mereka mendapatkan asis meskipun tidak melakukan apa-apa.
Sesaat kemudian gendut tiba-tiba saja mendapatkan sebuah ide untuk bisa mendapatkan uang dengan komet sebagai perantaranya. Di hutan belantara terdapat sebuah budaya yang disebut dengan Beast Arena. Ini adalah sebuah tempat yang akan mengadakan kontes hewan peliharaan terkuat yang biasanya diadakan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan namanya, di mana Battle Pet akan saling bertanding demi menentukan siapa yang terkuat di antara mereka dan akan menghasilkan banyak sekali hadiah bagi setiap pemenangnya. Selain uang, ada pula item-item langka dan bahkan terdapat equipment tingkat legendaris yang akan didapatkan oleh sang pemenang kontestan. Oleh karena itulah, kompetisi tersebut menarik minat orang-orang dari berbagai kalangan serta merupakan salah satu acara yang paling anyar dan sering dinanti-nantikan pengadaannya. Dan menurut Choji, dengan menggunakan kekuatan komet, mereka pastinya akan bisa menghasilkan banyak uang apabila ikut berpartisipasi dalam pagelaran tersebut. Dan Yeu juga pastinya sangat tertarik dengan acara itu. Dan hal tersebut pastinya akan memperluas pengetahuan Yeu tentang zona luar karena pengetahuan serta informasi yang ia ketahui masih sangat terbatas di dunia yang luas. Di tengah-tengah asiknya celoteh yang mereka lakukan, dari atas pohon terlihat kaki seseorang yang ternyata tengah mengawasi Yeu dan juga yang lainnya, dan terlihat sedang menguping obrolan mereka. Di mana kita akan diperlihatkan sosok dari seorang wanita yang mengenakan topeng dari rangka monster yang dipersenjatai dengan sebuah busur panas serta tombak yang digenggamnya, bersama dengan seekor makhluk cebol yang memegang belati dengan level keduanya yang masih belum diketahui. Tapi meskipun sudah mengendap-endap secara sempurna, nyatanya sang MC dan Battle Pet-nya sudah sekian lama menyadari pergerakan dari dua sosok misterius yang sudah mengawasinya. Itulah mengapa Yeu yang memaksa kedua makhluk tersebut keluar dari persembunyiannya kemudian menurunkan komet yang tanpa basa-basi langsung meluncur dengan kecepatan fire serta mendaratkan sebuah sundulan ke arah pohon yang dipijaki oleh kedua orang penguntit tersebut. Setelah keduanya terekspos ke arah pandang Yeu dan juga yang lainnya, si wanita primitif ini pun langsung melontarkan sebuah anak panah cepat, di mana metode serangan yang dirasa sudah jadul itu dapat dengan mudah ditangkap oleh Yeu. Dengan kecepatan dari pergerakan Yeu yang tak terlihat, ia pun sudah berada tepat di depan mereka. Sambil mematahkan anak panah yang mencoba menyerangnya, ia pun berkata, "Jika kamu ingin membunuhku dengan senjata primitif dan caramu barusan, itu tidak akan bekerja sama sekali." Serta bertanya mengapa mereka mengincar dirinya. Choji yang tiba-tiba muncul kembali menjelaskan apabila kedua orang ini adalah penduduk asli dungeon. Mereka merupakan sebuah entitas yang sangat langka dan jarang sekali ditemui di dalam sebuah dungeon, yang jika dilihat dari perawakannya, wanita ini berasal dari garis keturunan seorang kaisar bangsawan. Atribut yang dimiliki oleh para penduduk asli ini biasanya berkaitan dengan sebuah tema di dalam jenis dungeon itu sendiri, di mana mereka semua mempunyai kondisi yang sama, yaitu tetap berada di kondisi awal mula, yang artinya mereka dapat hidup abadi. Meskipun terdengar sangat luar biasa, namun faktanya para penduduk asli ini tidak dapat keluar dari dungeon atas kemauan mereka sendiri untuk meninggalkan dungeon yang mereka tinggali, kecuali dibawa oleh orang-orang yang berasal dari luar dungeon. Tapi biasanya para penduduk asli yang tertangkap oleh orang-orang luar ini akan berakhir dalam kondisi yang mengenaskan, di mana mereka akan dijual kepada para pedagang manusia dengan harga yang tinggi atau dibawa ke sebuah lembaga dan dijadikan sebagai objek penelitian. Setelah mengetahui kondisi yang mereka alami, meskipun Yeu sangat suka dengan uang, tapi ia juga masih mempunyai rasa keprimanusiaan dan tidak akan melakukan hal-hal aneh seperti perdagangan manusia. Itulah mengapa saat ini Yeu lantas menyuruh mereka untuk segera pergi dan bersembunyi jika ingin terus bertahan hidup. Tapi bila mengingat Yeu adalah orang asing yang bisa saja menghancurkan hutan yang saat ini menjadi tempat tinggal mereka, tentunya keduanya tidak akan tinggal diam begitu saja dan akhirnya kembali menyerangi Yeu, meskipun tidak ada satupun serangan mereka yang berhasil terdaratkan kepada sang MC. Sambil menghindari setiap serangan yang tertuju ke arahnya, Yeu yang sudah membuka dungeon tersebut merasa jikalau dungeon ini dan semua yang ada di dalamnya adalah miliknya dan ia bisa melakukan apapun yang dia mau. Di depan kedua penduduk asli ini, Yeu sedikit menggertak dengan kekuatannya dan mengatakan, "Tidak peduli siapa itu, orang yang berani menghalangi jalanku, mereka semua akan berakhir dengan kematian." Dan setelah merasakan kengerian yang tersirat dari wajah Yeu, keduanya pun langsung mengambil langkah 1000 dan langsung lenyap dari pandangan matanya. Sesampainya di dalam hutan dengan terengah-engah, mereka pun tidak menduga jika orang yang berlevel 6 itu terasa sangat mengerikan dengan memancarkan aura membunuh dengan tekanan yang sangat kuat.
Keduanya pun menyadari jika bocah tersebut bukanlah bocah yang harus mereka provokasi. Dan setelah mengalami kejadian barusan, tiba-tiba saja telah berdiri di hadapannya beberapa pria dengan seorang om-om yang terlihat tidak memiliki etikat baik yang akan segera mereka lakukan. Apalagi wanita yang mereka atau para kelompok penjaga temukan ini mempunyai body goals yang membuat hasrat mereka semakin menggebu-gebu, yang pastinya membuat pertarungan di antara mereka tidak dapat di-cancel lagi. Meskipun sangat percaya diri dengan kekuatan yang mereka miliki, tapi sepertinya para penjaga ini meremehkan wanita seksi yang tengah mereka lawan, di mana keempat orang tersebut harus meregangkan nyawa hanya dengan sekali ayunan tombak yang dilayangkan oleh wanita tersebut. Dan yang tersisa kini hanyalah si ketua penjaga yang juga harus melawan wanita primitif dengan identitasnya yang masih belum diketahui ini. Sebuah tusukan cepat dari serangan tombak yang tertuju kepadanya tentunya tidak bisa dihindari oleh si ketua yang mengira serangan tersebut merupakan akhir dari hayatnya. Tapi di tengah-tengah pertarungan yang nyaris saja merenggut nyawanya, terlesatkanlah dari arah lain sebuah tembakan yang seketika itu pula menghancurkan tombak serta menyelamatkan nyawa dari sang ketua penjaga yang terlihat sudah berkeringat dingin. Di mana tembakan jitu barusan dilakukan oleh si tentara bayaran grup Huang Zheng, yaitu Misha yang kini sudah masuk ke dalam dungeon. Kehadiran wanita ini pun meloloskan si ketua penjaga dari ambang kematiannya, dan masalah si wanita primitif ini akan diurus oleh si Misha. Dengan levelnya yang cukup tinggi juga dirasa sangat berbahaya, kedua penduduk asli ini pun menyadari jika mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menang apabila pertarungan itu terus dilanjutkan, yang membuat keduanya mengambil beberapa langkah ke belakang dan berniat untuk kabur jika timingnya sudah klop. Tapi sayangnya sebelum niatan mereka terrealisasi, Misha yang menyadari jika mangsanya akan segera lari melepaskan beberapa tembakan di sekeliling mereka. Dan ternyata saya salah, karena faktanya itu bukanlah sebuah tembakan melainkan jebakan yang sengaja ia daratkan. Dan karena tidak ada waktu lagi untuk melarikan diri, wanita primitif ini pun mendorong si cebol, sementara ia sendiri harus terjebak dan terperangkap di dalam perangkap yang menangkap dirinya, serta menyuruh si cebol yang ia panggil dengan nama Miao agar segera pergi karena musuh yang mereka hadapi terlalu kuat dan tidak bisa mereka kalahkan. Sampai akhirnya si cebol pun bergegas kabur, namun ia berjanji akan segera kembali dengan membawa bala bantuan, dan ia pun berpikir jika hanya manusia level 6 alias Yeu sajalah yang paling cocok untuk bisa dimintai pertolongan. Hingga akhirnya ia pun melarikan diri dan dilepaskan begitu saja oleh Misha. Dan setelah kejadian tersebut, si ketua penjaga diamanatkan untuk membawa si wanita primitif ini ke sebuah tempat persembunyian yang aman, di mana wanita tersebut akan dibius terlebih dahulu supaya tidak memberontak. Dan si ketua penjaga ini disuruh untuk menunggu Misha kembali setelah ia mengurus Yeu. Sebelum pergi, ia pun menanyakan kekuatan macam apa yang Yeu miliki, dan si brewok pun menjawab jika Yeu mempunyai kekuatan yang belum ia ketahui karena Yeu belum menunjukkan kekuatan di depannya. Namun di antaranya terdapat battle pet serta petarung level 50-an yang harus ia waspadai, tutur si ketua penjaga. Dan akhirnya Misha pun pergi untuk memburu Yeu, yang nyatanya wanita ini tidak mengetahui jikalau Yeu adalah orang yang sudah menghabisi Kashiwa Akao, karena informasi tentang Yeu ini dirahasiakan dari mata publik. Sementara itu di lokasi Yeu dan lainnya saat ini berada Tian-Tian dan juga Lao Feng yang terus mengalami peningkatan level selama perjalanan mereka sudah berada di level 30-an. Dan itu semua tentunya berkat jasa Komet yang telah membabat para monster yang numpang lewat. Di saat itu pula mereka kedatangan seorang tamu tak diundang dari arah balik semak-semak, yang ternyata itu adalah si cebol yang datang kepada Yeu untuk meminta bantuan karena partnernya telah diculik oleh orang-orang yang berasal dari luar dungeon seperti Yeu dan juga yang lainnya. Tian-Tian dan Gendut yang mendengar si cebol yang selalu mengucapkan kata miau di akhir kalimatnya pastinya mengetahui apabila sosok di balik topeng yang ia kenakan tidak lain tidak bukan itu sudah pasti seekor kucing, yang membuat penyamaran sempurna yang ia kenakan dapat terbongkar dengan mudah. Dan setelah identitasnya terbongkar, akhirnya si kucing yang merasa jika ras mereka ini sangat dipuja-puja oleh para manusia pun lantas menyuruh Yeu dan lainnya untuk segera pergi menyelamatkan partnernya alias si wanita primitif. Tapi di sini Yeu tidak peduli dengan semua itu karena yang terpenting baginya adalah imbalan apa yang akan ia dapatkan apabila Yeu bersedia untuk membantunya. Dan ternyata si kucing ini pun tidak akan membiarkan mereka membantunya tanpa mendapatkan buah tangan, karena ia akan memberikan magic kristal kuno kualitas epik yang pancaran dari warna merahnya sangat merona.
Tapi bukan hanya sebongkah kristal itu saja yang akan ia berikan sebagai imbalannya, melainkan segunung magic kristal epic yang dia punya pun juga akan diberikan kepada Yeu jikalau Yeu sudi untuk membantunya. Mendengar semua tawaran yang akan si kucing berikan sebagai hadiah, Yeu nampaknya masih merasa jika itu semua masih belum cukup. Dan sebagai syarat terakhir apabila ia ingin dibantu Yeu, ia pun meminta agar si kucing menunjukkan wajah asli yang ia sembunyikan dari balik topeng yang ia kenakan. Meskipun si kucing ini sempat menolak dengan alasan jika hal tersebut adalah sebuah hal yang sangat memalukan baginya, tapi karena sudah tidak punya pilihan lain yang harus ia pilih, akhirnya ia pun memenuhi apa yang diminta oleh Yeu. Dan tanpa berlama-lama langsung melepaskan topeng yang ia gunakan, dan kemudian tersiratlah wajah kawaii penuh kelucuan yang membuat setiap orang di sana merasa tidak tahan untuk segera memeluk tubuh dari hewan yang dipenuhi dengan bulu-bulu halus yang si kucing ini miliki. Tapi si kucing yang mendapatkan perlakuan yang menjijikan dari mereka-mereka ini pun merasa jengkel karena persyaratan yang diminta Yeu hanyalah sekedar menunjukkan wajah yang ia sembunyikan di balik topengnya saja, bukannya menggerayangi sekujur tubuhnya. Dan karena syaratnya sudah terpenuhi, akhirnya Yeu pun akan membantu si kucing menyelamatkan partnernya. Dengan mengaktifkan skill True Eye yang dimilikinya, Yeu langsung mendapatkan titik-titik koordinat yang mencakup seluruh area dungeon, serta mendapati jika ada seseorang yang levelnya cukup tinggi sedang menuju ke arahnya yang diduga Yeu sebagai ketua yang bekerja sama dengan para penjaga. Dan karena orang tersebut sedang menuju ke lokasi Yeu berada saat ini, Yeu dan lainnya pun tidak perlu susah-susah untuk mendatanginya. Dan kemudian kita akan sedikit bergeser ke sisi Misha yang sedang berpikir jika target perburuannya kali ini hanyalah seorang pemula, karena ia dapat dengan mudah mengikuti Yeu dari jejak-jejak pertarungan yang Yeu tinggalkan di sepanjang perjalanan, yang membuatnya dapat mengetahui keberadaan Yeu dan juga yang lainnya. Dan pastinya kumpulan bocah-bocah tersebut tidak akan mengira bahwa akan ada seorang pemburu yang sedang memburu mereka dari arah belakang, pikir Misha. Namun di tengah-tengah rasa kepercayaan diri yang sedang melanda pikirannya saat ini, tanpa diduga-duga, sebuah serangan dari semburan api yang tak terprediksi hampir saja membunuhnya secara instan. Ia pun mengira-ngira siapa yang sudah menyergapnya dengan serangan barusan. Apakah itu seekor monster ataukah Yeu? Yang nyatanya bukanlah salah satu dari keduanya, tapi dua-duanya. Karena yang menyergap Misha barusan adalah Yeu bersama dengan monster-monsterannya. Sementara itu, Misha yang jubah penutup bokongnya baru saja terbakar kini menyadari jika Yeu bukanlah bocah sembarang bocah seperti bocil-bocil kematian yang tidak mempunyai akal sehat. Karena jelas-jelas Misha mendekat ke arah Yeu dengan menggunakan skill Ghost yang tidak terlihat, namun faktanya tetap saja keberadaannya bisa terdeteksi oleh bocah tersebut. Hingga akhirnya wanita ini pun memperkenalkan dirinya kepada Yeu. Nama Misha, pekerjaan seorang tentara bayaran yang berasal dari grup Huang Zheng, dan maksud kedatangannya mencari Yeu jauh-jauh dari zona aman ke-9 sampai ke dungeon ini dengan tujuan untuk merekrut Yeu untuk masuk dan bergabung ke dalam grup Huang Zheng. Meskipun Misha ini mengetahui jika Yeu adalah bagian dari grup Hanmo, ia pun mengatakan jikalau Yeu mau bergabung dengan grup Huang Zheng, Yeu akan mendapatkan bayaran yang cukup tinggi serta beberapa fasilitas lainnya seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta kartu KIS yang akan menunjang kehidupannya. Meskipun tawaran tersebut terdengar sangat manis, tapi maaf, Yeu paling benci dengan yang namanya pengkhianatan. Jadi ia pun tentu saja harus menolaknya. Karena mendapatkan penolakan dari bocah di depannya, sambil menodongkan sebuah pistol, ia pun kembali memberikan penawaran untuk bergabung dengan grup Huang Zheng, dan itu adalah kesempatan terakhir bagi Yeu. Dan pilihannya adalah tetap menolak penawaran tersebut, dan sebuah pelor langsung tersarang di kepala Yeu. Tapi sepertinya yang diserang Misha hanyalah puppet card, dan itu adalah batas penggunaan terakhir dari item tersebut. Sedangkan tubuh asli Yeu sudah berada tepat di balik punggung wanita tersebut dengan melayangkan sebuah tebasan dari pedang api yang begitu membara. Tapi sama seperti dirinya, yang diserang Yeu hanyalah sebuah puppet card saja, namun levelnya lebih tinggi, yang bahkan puppet card jenis ini sama sekali tidak terdeteksi dengan skill True Eye yang Yeu aktifkan sebelumnya. Sial, aku ceroboh, ucap Yeu. Sementara itu, tubuh asli Misha yang berperan sebagai penembak jitu berada di kejauhan dari atas sebatang pohon sebagai tempat untuk mengeker target. Wanita ini pun langsung melesatkan sebuah skill tembakan yang disebut Phantom Sniper, yang menembakkan sebuah pelor khusus yang tidak akan mengeluarkan suara saat menembak dan membunuh dalam senyap. Di mana pelor tersebut dengan cepat melesat dari arah belakang Yeu dan sama sekali tidak ia sadari sedikit pun. Tapi sepertinya itu dirasakan oleh Comet yang lantas menahan serangan tersebut dengan tubuhnya sendiri demi melindungi tuannya.
dan serangan tersebut pun harusnya secara instan menghabisi komet. Tapi di saat kritis, Kill Death struggle menyelamatkan nyawanya dan saat ini berada dalam keadaan kritis dengan health point yang tersisa 1% saja. Di dalam kondisi yang membuat Yeu kewalahan saat ini, ia pun memasang perisai pelindung demi bertahan. Dan di saat itulah dirinya kembali menyadari jika player versus player itu lebih tak terprediksi daripada melawan para monster. Karena sedikit mengalami kesalahan saja pastinya akan berakibat fatal bagi dirinya. Di sisi lain, Tian-Tian yang mengkhawatirkan komet ingin sekali membantunya di dalam pertarungan. Tapi tentunya, jika ia ikut-ikutan ke dalam pertarungan tersebut, Tian-Tian hanya akan menjadi beban. Itulah mengapa kedua pria di sampingnya menahan wanita tersebut serta mencoba menenangkannya. Dan percayakan saja itu semua kepada Yeu. Dan kemudian, Yeu pun mengambil sebuah Advanced Recovery Potion yang dapat memulihkan HP dan MP seseorang dalam jangka waktu 1 menit ke depan. Dan setelah 1 menit kemudian, komet yang sebelumnya hampir saja mati akhirnya kembali berdiri dengan tubuhnya yang terlihat semakin energik dan tidak sedikit pun merasa ngeri sedikit pun, meskipun level lawannya kali ini bisa dikatakan cukup tinggi. Dari balik perisai pelindungnya, Yeu mengeluarkan 2 senjata berat yang menembak tanpa henti ke arah Misha. Namun senjata tersebut nampak tidak membuat dirinya kesulitan untuk dapat menghindarinya. Serta tujuan Misha kali ini adalah untuk mengikis sedikit demi sedikit pelindung yang melindungi Yeu dan juga battle pad-nya. Dari sisi dalam pelindung yang semakin lama semakin menipis, Yeu yang menggunakan Shadow King untuk membunuh elit dan bos langka level 90 sebelumnya salah menghitung kekuatan tempur asli yang ia miliki karena ia terlalu berpatokan dengan hal tersebut. Padahal sejatinya dalam hal akun Raja Qian sebagai kekuatan utamanya, Yeu hanya setara dengan level 60. Dan untuk melawan Misha yang kekuatannya jauh lebih tinggi, pastinya itu tidak akan cukup untuk menghabisinya. Pada pertarungan-pertarungan yang telah lalu, Yeu sudah mengumpulkan total poin XP sebanyak 1,3 juta. Tapi karena lawannya kali ini hanyalah penembak jitu dan seorang manusia, jika Yeu menggunakan akun Shadow King-nya, tentu saja apa yang akan ia dapatkan dari Misha tidak akan setimpal karena pengeluarannya akan lebih besar daripada pemasukannya. Itulah saat ini mengapa Yeu lebih memilih untuk meningkatkan atribut dasarnya secara permanen. Setelah Yeu bertanya, sistem pun memberitahukan jika ia ingin meningkatkan level di panel barnya ke level 10, ia harus meningkatkan level link dari akun Raja Qian yang saat ini berada di level 55 dan meningkatkannya sebanyak 45 level, di mana ia harus merogoh kocek sebanyak 1 juta poin XP hingga level linknya berada di level 100. Pada level tersebut, Yeu juga mampu menghadapi lawan yang berada di level 120-an. Itulah mengapa tanpa pikir panjang, dirinya langsung mengalokasikan 1 juta poinnya ke dalam akun Raja Qian. Di sisi lain, Misha yang sudah sepenuhnya menghilangkan perisai pelindung yang melindungi Yeu akan segera melakukan serangan eksekusi dengan sebuah peluru beratribut air yang sudah diperkuat. Sampai akhirnya, terlesatkanlah sebuah tembakan dengan kekuatan dahsyat yang bergerak lurus ke arah target yang sudah terkunci. Tapi tiba-tiba terjadilah sebuah kejadian yang langsung mengagetkan Misha setelah peluru yang ditembakkan olehnya langsung dipantulkan hanya dengan menggunakan 1 tangan saja. Yeu yang saat ini sudah berada di level 10 mengatakan kepada Misha, "Aku sudah melihat banyak sekali wanita semasa hidupku, tapi kau adalah wanita pertama yang akan kubunuh." Selain naik level dalam sekejap mata, Misha pun merasakan suhu panas dari kobaran api yang sangat intens meskipun ia sendiri berada di jarak ratusan meter dari tempat Yeu berdiri. Apalagi ia merasakan kekuatan tekanan dari orang berlevel 100 yang tentunya membuat ia ngeri dan memutuskan untuk kabur dari pertarungan daripada mati konyol. Sementara itu, Yeu akan menurunkan komet yang hampir saja terbunuh sebelumnya untuk segera membalaskan dendamnya untuk segera pergi serta menyerahkan nyawa wanita tersebut kepada komet. Di mana sang battle pad mengarahkan semburan api yang begitu dahsyat hingga membakar sebagian isi hutan, yang membuat Misha pun tidak bisa melarikan diri dan akhirnya ia pun harus terbakar hangus dan tewas dengan cara yang mengenaskan sambil mengatakan, "Grup Huang Zheng tidak akan melepaskanmu begitu saja, Yeu. Bodoh amat." Setelah pertarungan tersebut berakhir, terlihat sebuah drone yang sudah merekam dan mendapatkan data-data pertempuran Yeu barusan dan langsung pergi setelahnya. Dan kemudian, ketiga kawan yang diajak Yeu pun mengalami beberapa kenaikan level.
Si kucing yang baru saja menyaksikan Yewu sangatlah kuat, lanjut mendekati serta mengajukan dirinya sebagai hewan peliharaannya. Ia pun mengatakan meskipun ia tidak sekuat Comet, tapi ia masih bisa menggunakan keimutannya sebagai rasa penghilang lelah Yewu. Tapi Yewu yang melihat perubahan ekspresi dari si kucing malah merasa mual dengannya. Begitu pula dengan Comet yang sepertinya tidak sudi untuk dimadu. Dan tak lama setelahnya terlihat di batang pohon besar sedang melingkar naga 3 warna dalam satu tubuh yang akan menjadi bos di dalam dungeon kali ini. Bertemu dengan bos dungeon berbentuk naga yang mempunyai 3 warna, yaitu merah, biru, dan juga emas dalam satu tubuh. Mengingat dungeon ini cuma level 40 saja, jadi kalian jangan berharap ya kalau bos monster ini akan memberikan perlawanan yang sengit kepada Yewu. Karena meskipun makhluk ini terlihat sangat angkuh dengan mengatakan akan membunuh para semut alias Yewu dan juga yang lainnya, serta ucapan dengan nada-nada meremehkan yang naga ini lontarkan, tapi faktanya level dari si bos monster ini hanyalah berada di level 50 saja. Namun sosok tersebut membuat si kucing merasa ngeri karena di dalam dungeon naga 3 warna ini adalah makhluk yang paling kuat dan juga paling jahat. Dan kemudian ia pun sedikit menceritakan kisah bahwa pada zaman dahulu kala hutan yang mereka tinggali adalah hutan yang sangat damai, aman dan juga tentram. Tapi itu semua berubah di saat naga 3 warna ini tiba-tiba muncul di sana, di mana monster tersebut langsung menempati pohon besar yang mereka sebut sebagai pohon tertua sebagai sarangnya. Tapi bukan hanya itu saja, karena kehadiran makhluk ini juga meracuni sebagian besar ekosistem yang terdapat di dalam hutan yang mengakibatkan sebagian besar makhluk-makhluk di sana terpengaruh menjadi ganas, liar dan juga tidak terkendali seperti saat ini. Dan sekarang monster tersebut ada kaitannya dengan pohon tertua. Tapi si kucing malah lupa dengan bagian penting yang diceritakan kepada si kucing oleh partnernya. Tapi bagi Yewu, hal terpenting yang harus ia lakukan terlebih dahulu saat ini sudah pasti menghabisi naga 3 warna yang muncul di hadapannya. Di saat itu pula dari arah belakang Lao Feng ingin mengatakan sesuatu yang sedari awal ia ingin katakan, di mana dirinya berharap kepada Yewu agar dirinya dapat berpartisipasi di dalam pertempuran bos kali ini. Karena ia tidak ingin hanya berdiam diri saja dan naik level dengan sangat mudah seperti cara yang digunakan Yewu saat ini. Karena dengan menggunakan cara tersebut pastinya tidak akan menambah pengalaman bertarung yang sebenarnya, ucap Lao Feng. Begitu pula dengan Tian Tian yang merasakan hal yang serupa. Walaupun perkataan keduanya benar adanya, tapi bagi Yewu saat ini belum saatnya, karena ia mempunyai sebuah rencana di mana Yewu akan membiarkan Tian Tian dan Lao Feng agar keduanya naik level terlebih dahulu, dan setelahnya, jika dirasa sudah cukup barulah keduanya akan diturunkan ke medan tempur yang sebenarnya. Karena rencana Yewu akan jauh lebih aman mengingat jika sebuah nyawa adalah hal yang paling utama, yang membuat Lao Feng dan Tian Tian tidak akan diturunkan untuk ikut berpartisipasi melawan sang bos monster kali ini. Di sisi lain, si naga merah yang merasa kesal melihat para manusia di depannya malah ngobrol dengan santainya, kemudian mengeluarkan nafas naga ke arah Yewu dan kawan-kawan. Sementara itu untuk menangkalnya, Comet juga mengarahkan semburannya, tapi itu jauh lebih kecil. Tapi meskipun jauh lebih kecil, kekuatan dari semburan Comet nyatanya dapat menguapkan serangan dari si naga merah. Yang tentunya dari kejadian tersebut membuat sang bos monster merasa aneh, karena yang mereka lihat Comet hanya berlevel 10 saja. Melihat reaksi dari sang bos monster yang terlihat begitu ketakutan, Yewu pun menunjukkan sebuah aksi yang bahkan lebih menakutkan dari apa yang dilakukan Comet barusan. Dengan levelnya yang sudah meningkat, Yewu juga menerima beberapa skill yang diantaranya adalah Demonic Flame Control, di mana nampak terlihat sebuah lingkaran sihir api, dan di saat tangan Yewu melewati lingkaran api tersebut, ia pun dapat menjangkau target pada area tertentu. Tangan yang ia masukkan ke dalam lingkaran sihir apinya ia gunakan untuk memvisualisasikan bentuk sesungguhnya dari lengan Demonic Flame yang saat ini muncul ke arah target, dan tanpa musuhnya sadari, tangan besar tersebut langsung menangkap, meremas, dan seketika membuat kepala dari si naga merah hangus terbakar serta terlumatkan hanya dalam satu serangan saja. Naga biru dan emas yang menyaksikan kekuatan di luar nalar di hadapan mereka saat ini mulai mengeluarkan keringat yang membanjiri wajah mereka. Karena jika merasa nyawanya sudah terancam, akhirnya monster tersebut pun memutuskan untuk kabur dan melarikan diri dari kengerian yang ia alami. Walaupun semestinya Yewu dapat menangkap si bos monster yang mencoba untuk kabur, tapi upaya Yewu dihentikan oleh si kucing untuk tidak membunuh sang naga terlebih dahulu. Karena ia mengingat sedikit bagian penting yang dikatakan oleh partnernya alias si nona primitif. Jikalau Yewu membunuhnya seperti sebelumnya, maka Yewu akan melewatkan sesuatu yang paling penting. Dan detailnya itu akan segera Yewu ketahui apabila ia bertemu dengan si nona primitif.
Mendengar hal tersebut dari si kucing, Yew pun agak tertarik setelah mengetahui jika dungeon level 40 yang terlihat biasa-biasa saja ternyata mempunyai beberapa rahasia yang tersimpan di dalamnya. Hingga akhirnya semuanya pun bergegas pergi demi menyelamatkan si wanita primitif yang sedang diculik hanya demi satu tujuan, yaitu menguak sebuah misteri yang terjadi di antara naga 3 warna dengan pohon tertua. Dan jika apa yang dikatakan si kucing apabila hal yang sangat penting ini adalah suatu hal yang benar-benar berharga, Yew pun akan menerimanya untuk menjadikan dirinya sebagai hewan peliharaannya. Dan kemudian kita akan dialihkan ke sebuah tempat dan tepat di sebuah gua yang gelap. Dan kita akan kembali diperlihatkan dengan si ketua penjaga gerbang yang masih setia menunggu kedatangan Misha yang belum kunjung tiba, karena dirinya belum mengetahui apabila orang yang ia nanti-nantikan saat ini sudah wafat dalam pertarungan sebelumnya. Si ketua penjaga yang diamanatkan untuk menjaga seorang wanita yang sedang terbius tentunya merasa tergoda dengan lekuk tubuh yang dimiliki oleh sang wanita yang dibawanya. Tapi sayangnya Misha mengamanatkan kepada pria ini untuk tidak menyentuh wanita tersebut. Karena itulah, untuk memanjakan matanya, pria ini pun berniat untuk melepaskan topeng serta melihat wajah asli dari si wanita primitif yang sedang terbaring tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara yang setelah dilihat ternyata itu berasal dari seekor saurus lemah Velociraptor yang langsung dihajar oleh si ketua penjaga yang merasa kaget dan juga menghentikan aksinya kala itu. Dan kemudian ia pun kembali ke niatan awalnya, yaitu melihat wajah asli dari si nona primitif. Tapi lagi dan lagi terdengar kembali suara yang sama yang membuat dirinya merasa semakin kesal. Dan kali ini ia pun mengatakan tidak akan melepaskan makhluk lemah tersebut. Tapi sial, sungguh sial, monster tersebut kali ini nyatanya tidak datang seorang diri saja. Meskipun Velociraptor adalah lawan yang lemah bagi si ketua penjaga gerbang, tapi di hadapan makhluk yang sudah tidak dapat dihitung dengan jari jemari yang harus ia lawan kali ini, pastinya dirinya hanya menjadi bahan bulian dari para Velociraptor yang mulai menggerogoti bagian tubuhnya. Hingga akhirnya pria itu pun harus tewas dengan cara yang tak terduga-duga. Sementara itu wanita primitif yang masih terbaring tak sadarkan diri mulai dikerumuni oleh para gerombolan makhluk tersebut. Dan kemudian wanita itu pun diangkut dan dibawa kabur oleh mereka entah kemana. Di sisi lain, Yew dan yang lainnya yang berniat untuk menyelamatkan si wanita primitif di pertengahan jalan, Yew dengan skill True Eye miliknya melihat apabila si ketua penjaga gerbang sudah tiada, sedangkan si nona primitif yang dalam keadaan tak sadarkan diri anehnya malah bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ke arah lain. Dan tentunya kejadian itu pun membuat Yew bertanya-tanya sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan kejadian kali ini. Sampai akhirnya Yew pun bertanya kepada si kucing mengenai kejadian tersebut. Si kucing yang sudah kerap kali mengalami kejadian itu pun menjawab apabila si nona primitif ini pastinya sudah diculik oleh sosok yang bahkan lebih jahat daripada sang bos naga ataupun monster-monster liar lainnya. Kita akan bergerak cepat ke sebuah tempat di tengah hutan. Nampak terlihat sebuah altar kecil yang dikelilingi dengan bunga-bunga di sekitarnya, serta si nona primitif yang akhirnya mulai terbangun dari tidur panjangnya. Sesaat setelah melihat kondisi di sekitarnya, ia pun menyadari apabila dirinya sudah diculik oleh orang itu lagi. Karena ini bukan pertama kali baginya. Dan karena merasa akan terjadi masalah apabila terus berdiam diri di tempat tersebut, si nona primitif ini pun langsung bergegas pergi supaya jangan sampai tertangkap oleh orang itu lagi. Tapi sayangnya, sebelum berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, ia pun harus terbegal oleh seekor monster yang menghentikan pelariannya. Kejadian tersebut juga diikuti dengan kemunculan seorang pria yang menjadi otak di balik penculikan yang kerap kali dialami oleh si nona primitif, di mana pria ini nampak sedang menunggangi seekor monster yang sepertinya kuat. Dan nama dari pria berambut putih gondrong ini adalah Evil, yang tidak akan membiarkan wanita satu-satunya di dalam dungeon tersebut pergi begitu saja, karena si Evil ini bertujuan untuk menodai kesucian nona primitif hanya untuk mendapatkan kekuatan. Entah apa kekuatan yang dimaksud, saya juga tidak begitu memahami. Namun pada saat itu pula dirinya sempat mengatakan apabila dirinya juga berniat untuk mendapatkan buah berumur 3000 tahun yang akan ia dapatkan di pohon tertua demi mendapatkan kekuatan untuk bisa menembus dungeon yang saat ini menjadi tempat tinggalnya.
Karena Evil merasa jikalau dunia dungeon yang saat ini ia tempati amat terasa sangat sempit baginya. Apalagi pria tersebut sudah tinggal di sana selama 1000 tahun di dalam hutan yang radiusnya kurang dari 100 mil ini, yang membuat hasratnya semakin menggebu-gebu untuk bisa cepat-cepat keluar ke dunia luar. Dirinya pun sempat mencoba keluar dari tempat tersebut melalui pintu masuk dungeon yang Yeu lalui, tapi sepertinya terdapat beberapa aturan yang membuat Evil tidak bisa memaksa dirinya untuk bisa keluar secara paksa dari dungeon tersebut. Sambil menghindar wanita primitif, ia pun mengatakan bahwa dirinya membutuhkan kekuatan dari si wanita tersebut untuk membunuh para manusia-manusia asing itu alias Yeu dan juga teman-temannya, yang mungkin itu bisa saja membuatnya menerobos ke dunia luar. Tapi sebelum menodai kesucian dari wanita ini, datanglah dia. Iya, itu adalah Yeu, yang setelah mendengar tujuan Evil barusan, padahal awalnya Yeu akan mengajak pria tersebut ke dunia luar jikalau ia adalah orang yang baik. Namun setelah melihat kelakuannya, pastinya hanya ada satu kata untuk pria jahat sepertinya, yaitu Yeu yang datang secara tiba-tiba ke sana tentunya sama sekali tidak diduga-duga oleh Evil, yang masih tidak percaya bagaimana mungkin bisa Yeu dan teman-temannya bisa melarikan diri dari naga 3 warna berkepala 3 yang semestinya mereka hadapi. Tapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa pertarungan di antara mereka akan segera terlaksana. Serangan pembuka Evil yang memanggil tunggangannya menghempaskan Yeu dengan sebuah hentakan ekor yang seketika itu juga langsung menguras 20% health point miliknya. Yeu pun tidak menyangka jika lawannya kali ini begitu kuat, padahal sang MC yang sekarang setara dengan level 100. Dilanjutkan dengan si ras naga yang bernama Jet Incubus yang menjadi makhluk tunggangan Evil mulai mendekat ke arah Yeu dengan niat untuk menerjangnya. Namun Komet yang tidak membiarkan hal tersebut kemudian menyundul tunggangan si Evil yang juga mengurangi 20% HP lawannya. Dan sesaat setelah Komet menyerang makhluk tersebut, nampak wajah muram tersirat dari ekspresinya, dan itu bukan karena lawannya kuat, tapi melainkan si Komet ini merasa iri setelah melihat Jet yang ditunggangi oleh Evil sebagai masternya, di mana dirinya juga menginginkan dan meminta Yeu untuk segera naik ke punggungnya dan bertarung bersamanya. Tapi bagi Yeu, jangankan naik ke punggungnya, membayangkannya saja dia tidak tegaan. Mari kita tunggu sampai kamu dewasa, oke? Ucap Yeu. Kembali ke pertarungan. Jet Incubus yang sebelumnya kehilangan 20% health point miliknya sempat mengejutkan Evil yang tidak menyangka jika Yeu dan petnya dapat mengimbangi Evil. Tapi di sini Yeu berpikir apabila kejadian yang terjadi kali ini agak terasa tidak masuk di akal, karena bagaimana mungkin bisa seorang NPC tersembunyi level 100 bisa muncul di dungeon level 40. Dan di saat itu pula muncul sekelebat ide yang terlintas di dalam benaknya untuk melakukan sebuah percobaan demi menguak kejadian yang masih mengganjal di dalam pikirannya, di mana Yeu akan mengutus si gendut untuk segera menarik agro musuh kepada dirinya. Tapi si gendut tidak diizinkan untuk menggunakan skill untuk bertahan dari serangan lawan. Yeu pun melemparkan sebuah potion untuk diminum olehnya apabila gendut yang nantinya akan diserang tidak lagi merasa kuat untuk bertahan. Mendengar arahan Yeu barusan, gendut pun agak sedikit merasa aneh dengan rencana yang Yeu berikan apabila mengingat pada pertarungan sebelumnya Evil mampu mengurangi 20% HP Yeu dalam satu pukulan saja, yang membuat gendut mengasumsikan jika dirinya nanti akan terbunuh hanya dalam sekejap mata. Tapi meskipun uji coba Yeu kali ini sepertinya akan sangat fatal bagi si gendut, namun karena itu Choji pun akan mempercayai Yeu tanpa syarat. Hingga akhirnya Choji pun langsung menarik agro dengan mengucapkan beberapa kata kasar kepada Evil yang seketika membuat pria tersebut ngamuk. Dan kemudian Choji pun harus terkena damage dari brutalnya serangan Evil. Namun tidak disangka-sangka setelah serangan tersebut didaratkan kepadanya, Choji hanya kehilangan 20% health point-nya, padahal dirinya sama sekali tidak menggunakan satupun skill defensif. Dan Choji pun merasakan apabila level Evil ini hampir sama dengannya. Dan dari kejadian barusan akhirnya Yeu pun mendapati apabila musuh yang dihadapinya kali ini mempunyai sebuah mekanisme khusus level di samping levelnya sendiri, di mana si Evil ini mampu menyamakan level kekuatan dari lawannya di saat ia mengarahkan kebencian dan mengunci target yang ia tuju. Tapi sepertinya si Evil ini masih belum mengetahui kemampuan spesialnya ini, karena jika tidak, Evil pasti akan mengunci Yeu dan kemudian menghabisi orang-orang di sekitar Yeu hanya dalam hitungan detik saja. Sementara itu, Lo Feng yang sudah tidak tahan hanya berdiam diri saja, kemudian diberikan sebuah pedang tingkat legendaris untuk bertarung dan membantu Choji yang sedang bertarung.
di mana pedang satu tangan ini sangat cocok untuk melawan para ras naga serta memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan item langka apabila si naga dibunuh dengan menggunakan pedang ini. Sebelum melangkah ke medan pertempuran, Yeu menginstruksikan kepada Lao Feng agar ia bertukar tempat dengan si gendut serta menarik agro hingga membuat Evil mengunci Lao Feng, di mana ini akan menjadi pengalaman besar di dalam sebuah pertempuran yang nyata baginya. Di sisi lain, Choji yang mendengar perkataan Yeu barusan merasa jika itu adalah hal yang gila dengan menurunkan Lao Feng yang hanya berlevel 36 saja untuk masuk ke dalam pertempuran dan melawan Evil yang Choji kira levelnya hampir sama dengannya. Tapi meskipun begitu, Lao Feng sama sekali tidak merasa khawatir sedikit pun karena ia sangat percaya kepada Yeu. Dan hal yang perlu ia lakukan saat ini hanyalah menjalankan perintah Yeu tanpa sedikit pun keraguan. Dan sesaat setelah amarah Evil kini berganti kepada Lao Feng, si pria yang levelnya masih tanda tanya ini pun langsung menyerang Lao Feng dengan menggunakan ekor Jade. Dan Lao Feng pun hanya kehilangan 30% health pointnya saja. Tapi bukan hanya itu saja, bahkan Lao Feng pun mendaratkan sebuah tebasan yang dapat dengan mudah memotong ekor dari makhluk tersebut, yang pastinya itu semua berkat efek dari pedang khusus yang ia gunakan. Di mana kejadian itu pun membuat Evil terkejut. Bagaimana mungkin bisa sampah level 36 tidak hanya dapat memblokir serangannya saja, tapi juga memotong ekor naga hanya dengan satu kali aliran tebasan saja. Yang mana dari kejadian itu pun membuat Evil mengira apabila Lao Feng menyembunyikan levelnya, dan si Lao Feng inilah orang yang paling kuat dibandingkan yang lainnya. Sementara itu, di sisi lain, si nona primitif merasa kagum karena ini kali pertama baginya ia melihat wajah Evil yang terlihat bagaikan seekor rubah penakut. Begitu pula dengan si kucing yang terlihat sangat bangga setelah menyaksikan kekuatan tuannya, maksudnya adalah Yeu yang sudah ia panggil sebagai tuan kali ini, beserta kekuatan yang lainnya pun turut ia banggakan. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka, si kucing pun akhirnya menjelaskan apabila mereka yang sebelumnya mengira Yeu adalah orang yang jahat, itu semua sebenarnya hanyalah salah sangka saja. Ia pun mengatakan apabila Yeu adalah orang yang baik. Itulah mengapa saat ini Yeu dan teman-temannya sudi untuk menyelamatkan si nona serta mendapatkan pengakuan dari si kucing sebagai tuannya. Dan di saat itu pula Yeu pun datang. Sambil sedikit mengelus-elus kepala si kucing, ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak sehebat seperti apa yang dikatakan oleh si kucing barusan. Tapi bagaimanapun juga si nona primitif yang sudah diselamatkan olehnya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Yeu karena hal tersebut. Tapi nampaknya Yeu tidak perlu ucapan terima kasih karena yang ia perlukan adalah fakta sebenarnya dari apa yang sudah terjadi pada pohon tertua dengan sang naga berkepala 3 dan apa hal yang sangat penting yang tidak boleh sampai dilewatkan. Kita akan melanjutkan duel yang sempat tertunda. Evil bersama dengan tunggangannya kini tengah menghadapi Lao Feng dan Tian Tian sebagai support yang menghil darah Lao Feng yang berada di garis depan. Lao Feng yang saat ini menggunakan pedang legendaris yang Yeu berikan merasakan jika kekuatan yang dipancarkan dari pedang-pedang tersebut benar-benar terasa mantap. Apalagi lawannya kali ini adalah keturunan ras naga yang membuat efek dari serangan Lao Feng semakin terasa menyakitkan di tubuh lawannya. Dan setelah beberapa serangan didaratkan, akhirnya Lao Feng pun berhasil menumpahkan darah Jet Incubus yang menyebabkan makhluk tersebut harus tewas terpenggal akibat tebasan brutal yang Lao Feng kerahkan. Dengan tewasnya monster tunggangan Evil yang begitu berharga baginya, tentu saja kejadian kala itu membuat pria berambut putih ini menjadi murka. Sampai akhirnya ia sendirilah yang harus turun tangan untuk menghadapi Lao Feng dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Sementara itu di sisi yang masih di sekitar tempat kejadian perkara, si kucing yang sedang mengobrol dengan nona primitif menceritakan bagaimana dirinya, Yeu dan juga teman-teman berhasil lolos dari serangan sang bos naga berkepala 3. Di mana si kucing ini mengatakan bukan mereka lah yang berhasil lolos, melainkan si bos naga yang berhasil lolos dan kabur dari pertempuran setelah merasakan kengerian dari kekuatan Yeu yang menghabisi satu kepala naga, yaitu si naga merah. Si nona primitif yang mendengar penjelasan si kucing pun langsung tersentak kaget. Bukan karena kekuatan Yeu yang mampu melakukan hal tersebut, melainkan karena si naga 3 warna ini merupakan makhluk yang sangat langka dan juga sangat berharga. 3 warna dari masing-masing kepala mereka juga memiliki arti yang berbeda. Merah melambangkan kekuatan, biru melambangkan kehidupan, dan emas melambangkan kebijaksanaan. Di mana makhluk ini telah berada di pohon tetua selama ribuan tahun yang membuat darah dan nadi spiritual naga dan pohon tersebut memiliki kesinambungan. Selama darah naga berkepala 3 dituangkan di bawah akar pohon tetua, pohon ini dapat menghasilkan buah legenda yang mewakili 3 kekuatan dari 3 jenis masing-masing warna sang naga.
Meskipun Yehu sudah membunuh sang naga merah, tapi si nona primitif mengatakan masih ada waktu untuk mendapatkan darahnya, di mana Yehu harus segera mungkin mengumpulkan darah naga sebelum itu mengering, karena itu adalah kejadian yang hanya akan terjadi satu kali saja dalam 1000 tahun. Tapi sungguh sangat disayangkan karena faktanya tidak ada setetes pun darah yang tersisa karena kepalanya sudah dibakar olehku menjadi abu, ucap Yehu. Dan kesalahan yang dirasa sangat fatal ini tentunya disebabkan oleh si kucing yang malah lupa dengan hal terpenting ini dalam pertarungan sebelumnya. Tapi karena nasi sudah menjadi bubur, mau tak mau semuanya pun harus merelakan hilangnya salah satu dari 3 buah yang melambangkan kekuatan. Kembali lagi ke medan pertempuran. Dengan terlihatnya duel yang alurnya semakin didominasi oleh Lao Feng yang terus-menerus melemparkan ayunan demi ayunan kepada Evil, yang malah semakin tersudutkan, dan kemudian ia pun menggunakan skill aungan buas yang dapat memanggil para monster yang berada dalam radius 1 km jauhnya. Dan tak lama setelahnya muncullah para monster dengan jumlah yang sangat banyak yang berasal dari berbagai penjuru mulai datang untuk meramaikan suasana di medan pertempuran. Mendengar langkah kaki bergemuruh yang menandakan para monster akan segera tiba, Evil pun merasa sangat percaya diri apabila pertarungan kali ini dapat ia menangkan dengan menggunakan jumlah demi meratakan Yehu dan juga teman-teman. Namun sepertinya terjadi sebuah hal yang tidak pernah ia sangka-sangka. Semburan dari Crimson Ray milik Crimson Comet mulai membumi hanguskan para monster yang mulai berdatangan ke arah mereka. Yang pastinya hal tersebut seketika membuat Evil tidak punya pilihan lain selain kabur. Sambil melarikan diri dari pertarungan kali ini, ia pun mengatakan bahwa dirinya akan segera kembali setelah mendapatkan darah naga merah untuk mendapatkan kekuatan dari pohon tetua. Di sini Yehu mencoba menghentikan Evil walaupun itu semua sudah terlambat. Karena Yehu merasa kasihan kepadanya yang belum mengetahui apa yang sudah terjadi dengan si naga merah. Hingga akhirnya Yehu pun memutuskan untuk segera pergi mengikuti Evil sebelum ia kehilangan 2 buah yang lainnya. Tapi sebelum itu mereka harus menghadapi para monster yang jumlahnya malah semakin membludak serta mulai membanjiri area sekitar pertarungan. Untuk mengatasi situasi yang mereka hadapi secara cepat, Yehu akan kembali menunjukkan keimbangannya. Setelah mengalami peningkatan level, Yehu pun mendapatkan sebuah skill yang bernama Flame Prison. Sesuai dengan namanya, di mana Yehu memenjarakan para monster di dalam lingkaran sihir berskala menengah. Dan setelah berada di area yang membuat para monster terperangkap di dalamnya, terciptalah ledakan dahsyat yang secara instan menumbangkan para monster serta mengubah mereka menjadi abu dalam hitungan detik saja. Sesaat setelah menghadapi para monster, party Yehu pun mendapatkan beberapa reward dan juga kenaikan level dari Lao Feng, Tian Tian, dan Chao Ji, serta sebuah drop item yang dijatuhkan dari tunggangan Evil, yaitu skill book yang membuat Yehu merasa tertarik dengan benda ini karena itu akan sangat berguna bagi Yehu. Dimana dengan menggunakan skill book ini dapat membuat tubuh Komet berubah menjadi raksasa yang bisa menampung 5 orang yang menumpang di atas tubuhnya. Dengan transformasi terbarunya ini, akhirnya keinginan Komet yang meminta Yehu untuk menungganginya pun bisa tercapai. Sampai akhirnya bergegaslah mereka untuk pergi ke target selanjutnya, yaitu pohon tertua. Dan kemudian kita pun akan dibawa ke pohon tertua yang menjadi sarang sekaligus tempat persembunyian dari sang bos naga 3 warna. Dan di dalamnya kita akan diperlihatkan dengan sang naga yang tubuhnya masih merasa gemetar setelah berhasil meloloskan diri dari sosok yang membuat si naga merah hangus terbakar. Di saat membicarakan Yehu yang menjadi momok mengerikan bagi kedua naga ini, muncullah seseorang dari arah lain yang datang dan menyantroni si naga, yang pastinya itu adalah Evil yang sudah tiba dengan komplotan monsternya dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan dari buah merah yang didapatkan dari si naga merah. Namun kenyataannya berkata lain karena ia sudah terlambat 1 langkah. Karena si pria asing itu alias Yehu telah membakar naga merah menjadi abu sebelumnya. Dan bahkan darah naga merah yang ada di sekujur tubuhnya kini sudah menguap dan tidak meninggalkan setetes pun darah untuknya. Setelah mengetahui fakta mengejutkan tersebut, Evil pun masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Karena ia sudah menunggu ribuan tahun lamanya hanya untuk mendapatkan kekuatan dari naga merah. Dan itulah satu-satunya buah yang paling berguna untuknya. Tapi sekarang harapannya malah hilang dan sirna begitu saja. Sang naga yang melihat Evil yang mengalami kesengsaraan dari kejadian yang menimpanya kali ini dan juga diakibatkan dari orang yang sama, yaitu Yehu, malah menertawakan Evil yang sudah menunggu ribuan tahun hanya untuk menunggu kekuatan yang ia damba-dambakan.
tapi semuanya malah hancur berantakan. Karena sudah ditertawakan oleh sang naga, Evil pun tidak terima yang membuat pertarungan di antara mereka akan segera dimulai. Namun tiba-tiba saja semburan naga yang akan diarahkan kepada Evil malah kembali ditelan oleh kedua naga ini. Sambil memasang raut muka ketakutan, ia pun langsung pergi melarikan diri tanpa memberikan sedikit pun alasan untuk kabur dari pertarungan yang belum dimulai. Dan ternyata alasan mengapa sang naga lari terbirit-birit itu dikarenakan dirinya melihat sosok yang sangat menakutkan baginya. Dan tentu saja sudah pasti itu adalah Yewu beserta teman-teman yang dengan hebohnya muncul dengan menerjang para komplotan monster Evil yang sudah menghalangi jalan Crimson Comet. Yewu yang baru saja tiba di sana mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Evil yang sudah membuat Yewu berhasil mempunyai sebuah tunggangan untuknya. Tapi si Evil ini masih tidak dapat menerima jika jet tunggangannya yang sudah bersama dengannya selama ribuan tahun harus tewas secara mengenaskan. Itulah mengapa dirinya tidak akan membiarkan Yewu dan yang lainnya pergi begitu saja. Tanpa disangka, tanpa diduga-duga, Evil masih memiliki satu kartu as terakhir yang ia sembunyikan, di mana dirinya mengeluarkan gelombang kejut agar Yewu dan Lao Feng yang berada di garis depan tidak bisa mendekatinya. Ini tidak bagus, karena menurut si nona primitif, Evil akan menyerap aura dari pohon tetua yang bersiap untuk berubah ke mode raksasanya. Kejadian itu pun diiringi dengan gempa besar yang mulai meruntuhkan gua dari sarang sang naga, di mana reruntuhan besar yang terjatuh dari langit-langit memisahkan Yewu yang masih bersama Lao Feng dengan komet yang membawa sisanya. Dan karena tidak ada pilihan lain, komet pun diarahkan untuk segera keluar menyelamatkan diri dengan meninggalkan Yewu dan juga Lao Feng yang masih terjebak di dalam gua tersebut. Hingga akhirnya gua itu pun tertimbun dengan puing-puing reruntuhan. Tapi tiba-tiba tak berselang lama, muncullah sang naga berkepala 3 yang sekarang berkepala 2, di mana naga ini membawa keluar Yewu dan juga Lao Feng bersamanya. Karena sang naga sudah berinisiatif untuk menyelamatkan Yewu, akhirnya Yewu pun berjanji untuk tidak membunuh si naga serta berjanji untuk membantunya menjaga pohon tertua yang menjadi sarang dari si naga ini. Tapi tragedi kali ini masih belum berakhir, karena masih tersisa satu orang lagi yang masih harus Yewu atasi, dan dia adalah Evil yang kini tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi raksasa dengan kekuatannya yang ikut bertambah pula. Dengan ukuran tubuhnya yang kini bagaikan bangunan tinggi pencakar langit, Evil pun merasa kasihan dengan sang naga yang dirasa tidak mempunyai harga diri karena sudah tunduk kepada seorang manusia. Namun bagi sang naga, harga diri tidak begitu penting jika dibandingkan dengan bertahan hidup. Sudah jadi hal yang wajar apabila yang lemah berlindung di balik ketiak orang yang kuat, ucap sang naga. Setelah mendengar jawaban dari sang naga yang terdengar begitu mengesalkan, Evil yang tidak membiarkan makhluk tersebut hidup dalam kebahagiaan mengepalkan tinjunya dengan niat untuk menghancurkan pohon tertua agar si naga terus hidup dalam kesengsaraan. Namun aksinya kala itu dihentikan dengan skill Yewu yang lantas menjambak rambut Evil sebelum dirinya berhasil mendaratkan tinjunya ke arah pohon tetua. Tak lupa pula, Yewu mengarahkan tinjunya hingga menyebabkan Evil terhempaskan dengan darahnya yang berkurang sebanyak 5%. Dengan ukuran tubuhnya yang jumbo, Evil tidak menyangka dengan kondisi tubuhnya saat ini dirinya masih bisa terkena sebuah serangan yang mampu menguras health point-nya. Tapi di sini Yewu juga tidak menyangka jika pukulan supernya hanya menghilangkan 5% health point Evil yang menandakan jika darah yang ia miliki sangatlah tebal. Namun serangan Yewu tidak sampai di situ saja, di mana injakan kaki pun mendarat mulus di kepala Evil yang dilanjutkan dengan tinju tendang yang Yewu lakukan terus-menerus hingga membuat lawannya sama sekali tidak berdaya di hadapan rentetan serangan yang tertuju kepadanya. Dari arah kejauhan, si nona primitif yang menyaksikan jalannya pertempuran sangat menikmati momen di saat Evil dibully Yewu di dalam duelnya kali ini. Sementara itu di dalam duelnya, Evil yang menerima serangan bertubi-tubi dari Yewu kini terlihat dalam kondisi yang amat mengenaskan, dengan darahnya yang hanya tersisa 15% saja. Ya, itu semua berkat skill Demonic Flame Control, di mana saat ini Yewu bisa menggunakan tangan dan kaki Demonic Flame. Aksi yang ditunjukkan Yewu barusan tentunya mengundang rasa kagum serta takjub bagi para penonton yang menyaksikan liarnya jalur pertarungan kali ini. Dan tanpa terlalu banyak membuang-buang waktu di dalam duelnya saat ini, akhirnya Yewu pun mengeluarkan skill yang sama.
Ini akan menjadi sebuah serangan eksekusi di mana Evil harus merasakan perihnya tinju berapi menyakitkan yang ledakannya sangat spektakuler, dan serangan itu juga menjadi serangan penutup dari pertarungan kali ini. Dengan tewasnya Evil yang tidak diduga-duga adalah seorang bos tersembunyi di dalam dungeon ini, ia pun mendropkan beberapa item yang pancaran warnanya sangat berkilau dan dirasa amat berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya pernah Yew dapatkan. Tapi sebelum itu, Yew memutuskan untuk terlebih dahulu mengambil 2 buah yang tersisa. Hingga akhirnya sang naga pun membawa mereka semua ke sebuah altar kehidupan yang terlihat begitu besar dan megah, serta terdapat 3 pilar yang masing-masing melambangkan dari ketiga warna naga, 3 warna berkepala 3, dan dijelaskan oleh si wanita primitif yang akhirnya namanya saya ketahui, yaitu Kiki. Bahwasannya tempat yang mereka singgahi kali ini sudah berada jauh ribuan tahun sebelum Kiki dilahirkan, dan sampai saat ini tempat tersebut masih belum ada perubahan yang signifikan. Tapi yang masih menjadi misteri yang masih belum diketahui oleh Kiki adalah siapa orang yang sudah membangun tempat ajaib ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan buah. Kedua naga yang tersisa mengambil darahnya serta menuangkan darahnya ke masing-masing pilar yang melambangkan warna mereka, dan kemudian membuahkan 2 buah yang apabila dilirik dari tampilan luarnya, buah ini adalah buah legendaris yang berkualitas luar biasa. Karena sudah tidak sabar ingin melihat manfaat dari vitamin yang terkandung dari buah tersebut, Yew pun mencoba memetik salah satu dari mereka. Tapi nampaknya meskipun sudah mengeluarkan segenap tenaga untuk memetik buah kebijaksanaan ini, Yew tidak mampu mengambilnya. Dan setelah dijelaskan oleh Kiki, nyatanya untuk bisa memetik buah ini kekuatan fisik tidak akan berguna sama sekali. Karena pada dasarnya ketiga buah ini dipersiapkan untuk Kiki dan juga Evil, dan hanya mereka berdualah yang bisa mengambil buah tersebut. Yang bahkan jika orang-orang dari luar dungeon datang dan menghancurkan pilar batu ini, mereka tidak akan pernah bisa menjatuhkan buahnya. Dan jika pilar batu itu sampai hancur, maka buahnya akan lenyap seketika. Sesaat setelah mendengar penjelasan Kiki, Yew pun langsung mengkabedon wanita primitif ini untuk meminta bantuannya mengambilkan buah-buah tersebut untuknya. Dengan wajah yang mulai memerah, Kiki mengatakan jikalau ia akan memetik buahnya untuk Yew. Tapi ada satu syarat, di mana Yew harus berjanji terlebih dahulu untuk menuruti permintaan Kiki yang akan ia katakan setelah buahnya ia petik. "Iya, selama itu sesuatu yang bisa aku penuhi, aku akan berjanji kepadamu," ucap Yew kepada Kiki. Dan karena janji di antara mereka sudah disepakati, akhirnya si nona primitif ini pun mulai mendekat ke arah pilar batu demi mengambil kedua buah yang tersisa. Terdapat sebuah mekanisme khusus di mana hanya para penduduk asli sajalah yang dapat mengaktifkan fitur dari altar tersebut. Sesaat setelah melakukan aksinya, tanaman-tanaman merambat yang terdapat di sekitar pilar mulai bereaksi dan bergerak. Begitu pula dengan Kiki yang mengeluarkan pancaran cahaya dari energi-energi positif yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan itu semua diiringi dengan bunga-bunga yang tumbuh dan mulai bermekaran dengan indah, dengan tubuh yang indah. Dan di saat itu pula, Kiki akhirnya menunjukkan wajah asli yang selama ini beliau sembunyikan dari balik topengnya. Bukan hanya tubuhnya saja, namun kehangatan yang amat terasa dari wajah wanita ini mampu membuat takjub setiap mata yang meliriknya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dilanjutkan dengan Kiki yang menggoreskan luka serta menuangkan darah yang mulai menetes dari telapak tangannya kepada sang bunga yang sudah memekarkan bentuknya. Tak lama setelah Kiki melakukan hal tersebut, 2 dari 3 pilar batu pun mulai mengalami keretakan kecuali yang merah. Tapi itu tidak jadi masalah, karena itu adalah tahap terakhir di dalam ritual ini, di mana pohon tetua ini hanya akan berbuah 1 kali saja semasa hidupnya, dan setelah dipetik buahnya, pilar batu tersebut akan rusak dan tidak lagi dapat digunakan. Dan akhirnya Yew pun mendapatkan buah kehidupan, yaitu material legendaris yang dapat memperpanjang hidup. Ini juga material yang sangat diperlukan untuk membuat potion tingkat dewa, yang diantaranya adalah revival, yang mampu membangkitkan kembali orang yang mati tanpa efek samping sedikit pun. Yang bahkan potion ini jauh lebih hebat dibandingkan dengan Furious Elf yang didapatkan senior Anceng pada pelelangan rahasia sebelumnya. Dan buah kebijaksanaan, sama seperti yang satunya, buah ini juga memiliki material yang sangat dibutuhkan untuk membuat potion tingkat dewa, yang diantaranya adalah Omniscience, yang dapat meningkatkan kecerdasan serta membuat seseorang yang mengkonsumsinya akan menjadi tahu segala hal. Itu juga termasuk rahasia dunia yang tidak diketahui oleh si pengkonsumsi.
Dan setelah mendapatkan kedua buah yang amat luar biasa ini, Yewu pun langsung meminta Weiss untuk menjalankan analisis apakah ia mampu untuk membuat potion tingkat dewa dari material legendaris yang ia dapatkan kali ini. Dan tentu saja jawaban Weiss sudah pasti bisa. Tapi Yewu harus memenuhi dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, yaitu membuka gelar Master of Alchemy dari akun mouse-nya. Dan kedua, mendapatkan formula resep dari kedua potion dan material-material lain yang Yewu butuhkan. Dan pastinya, itu semua kabar baik bagi Yewu. Tapi untuk membuat potion yang efeknya sangat gila ini, ia tidak akan terburu-buru untuk bisa membuatnya. Karena hal pertama yang harus ia lakukan adalah mengumpulkan formula serta bahan-bahan yang ia butuhkan. Dan itu akan dilakukan secara perlahan. Dan sesaat setelah buah-buah itu berhasil Yewu dapatkan, tak lupa pula Kiki meminta Yewu untuk menepati janji yang sudah keduanya sepakati. Ini adalah permintaan yang sangat mencengangkan karena wanita ini meminta agar dirinya bisa mempunyai anak dari Yewu. Dan hal tersebut sontak membuat Lao Feng Choji dan juga Tian Tian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Begitu pula dengan Yewu yang terlihat sangat terkejut dengan permintaan yang diajukan oleh Kiki barusan. Ia pun merasa jika permintaan dari wanita tersebut agak terlalu berlebihan, apalagi di usia Yewu yang baru menginjak usia 18 tahun, ia harus mengselebeu seorang wanita berusia 1000 tahun. Namun Kiki tidak peduli dengan alasan Yewu barusan. Dan karena Yewu terlihat tidak ingin menepati janji yang sudah mereka buat, wanita ini pun menangis sejadi-jadinya. Dan untuk meredakan tangisan dari wanita tersebut, Yewu pun kembali beralasan apabila ingin melakukan hal tersebut semuanya harus didasari dengan love, dimana Yewu berniat untuk mengajak Kiki ke dunia luar untuk melihat dunia yang sesungguhnya, semua jenis manusia, serta mengerti arti love yang masih belum wanita primitif ini pahami. Hingga akhirnya Kiki pun berhenti menangis dan akan mengikuti aturan main yang Yewu inginkan. Dan setelah drama-drama barusan, sebelum Yewu mengakhiri petualangan kali ini, selanjutnya mari kita pergi dan melihat item-item yang didropkan oleh Evil. Di antara item-item dan equipment berharga yang Yewu dapatkan dari Evil, di antaranya terdapat sebuah drop item yang tidak kalah super duper hebat bila dibandingkan dengan buah legendaris. Ini merupakan sebuah special hidden drop, Ether of Life, material berkualitas dewa yang juga menjadi material inti untuk membuat potion tingkat dewa revival, serta material inti dari potion tingkat dewa super, yaitu Dimensional Symbiosis, yang sepertinya berada satu tingkat di atas potion revival. Choji yang seringkali melanglang buana ke berbagai tempat saja baru pertama kalinya mendengar serta melihat dengan mata dan kepalanya sendiri sebuah bentuk dari material tingkat dewa yang saat ini berada di depan matanya. Begitu pula dengan Yewu yang masih merasa heran bagaimana mungkin bisa material super duper langka berada di dungeon yang hanya berlevel 40 ini. Namun rasa herannya ini tidak akan pernah terjawab dan hanya akan tetap menjadi sebuah misteri yang tersimpan utuh di dalam cerita ini. Sampai akhirnya Yewu pun menagih janji si kucing yang sebelumnya mengatakan apabila dirinya akan memberikan segudang magic crystal kepadanya. Itulah mengapa tak lama setelahnya semua orang pun akan pergi ke lokasi di mana magic crystal tersebut berada, kecuali si bos naga yang akan tetap tinggal di pohon tertua demi menjaga keseimbangan di dalam dungeon ini. Dan kemudian Yewu dan yang lainnya kini sudah berada di dalam sebuah gua dengan terlihatnya magic crystal yang tumbuh dan bertebaran di sekitar area permukaan tanah, dinding maupun langit-langit dari gua tersebut. Yang bila diperhitungkan nilai dari seluruh magic crystal di sana adalah ratusan juta yuan. Di mana semua magic crystal ini berasal dari tubuh-tubuh dari monster purba pada zaman dahulu kala
yang mengalami kristalisasi sehingga benda-benda ini terbentuk sedemikian rupa. Dan gua berharga yang akan diberikan kepada Yeo ini ditemukan oleh si kucing dan Kiki sekitar 100 tahun yang lalu. Dengan kunci akses dungeon yang bisa membuat Yeo keluar masuk sesuka hatinya, ia pun berniat untuk membuat sekelompok robot penambang, sementara mereka tidak perlu susah-susah untuk menambang karena semuanya hanya perlu duduk manis dan tiba-tiba sudah panen magic crystal. Untuk masalah pembagian dari magic crystal ini, Yeo akan mengambil sebanyak 50%, Choji yang mewakili tim Horizon 30%, Lao Feng dan Tian Tian masing-masing akan diberikan sebanyak 10%. Dan setelah pembagian itu disepakati, si kucing yang meskipun sangat menginginkan untuk pergi melihat dunia luar, nyatanya akan tetap berada di dalam dungeon untuk sementara waktu karena ia diberikan tugas untuk menjelajahi dungeon karena mungkin saja masih terdapat magic crystal tersembunyi yang masih terdapat di dalamnya. Dan di saat si kucing sudah menyelesaikan tugasnya, barulah ia diperbolehkan untuk melihat dunia luar. Sebelum keluar dari dungeon tersebut, Kiki dan si kucing pun saling mengucapkan salam perpisahan sebentar dan akan kembali bertemu jika waktunya sudah tiba. Hingga berakhirlah petualangan di dalam dungeon Life Jungle dengan keluarnya Yeo dan teman-teman dari pintu masuk dungeon tersebut. Sebelum mereka keluar dari sana, Yeo pun sempat menggunakan beberapa magic crystal untuk meningkatkan level Lao Feng dan Tian Tian ke level 45, di mana level tersebut adalah titik aman agar mereka bisa berkeliaran di dalam sebuah dungeon maupun di hutan belantara dengan aman. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja muncul 2 ekor mobil yang mulai mendekat ke arah mereka, yang akan mengawali konflik baru yang akan dihadapi Yeo beserta juga yang lainnya. Dan kemudian keluarlah seorang pria dari mobil tersebut, di mana pria ini merupakan seorang pemimpin dari sebuah kelompok tentara bayaran dari grup Huang Zheng yang bernama Hormutu, yang datang ke sana setelah mendapati isu yang mengatakan apabila telah muncul seorang target yang menjadi buruan dari grup Huang Zheng. Karena Mutu masih belum mengetahui siapa targetnya, ia pun mengira jika orang yang dimaksud adalah si gendut, mengingat levelnya paling tinggi di antara bocah-bocah yang ada di sana. Yeo yang kemudian datang dari arah belakang langsung membisikkan kepada si gendut bahwa ia disuruh untuk mengikuti saja alurnya dan memainkan pria di depannya. Dan kemudian si gendut ini membenarkan jika ia adalah orang yang menjadi target perburuan Huang Zheng. Dengan sedikit memainkan aktingnya kali ini, si gendut pun menguak sebuah informasi jika masih terdapat 2 tim lainnya yang akan segera muncul dan datang kepada mereka. Namun sebelum mereka muncul, Mutu bersama timnya berniat untuk menghabisi Yeo dan kawan-kawan terlebih dahulu karena ia tidak mau membagi hasil buruannya kepada kedua tim tersebut. Sampai akhirnya pertarungan kelompok pun dimulai. Di sini Yeo meminta kepada Lao Feng untuk membantu si gendut terlebih dahulu dan bertahan selama beberapa menit, karena Yeo akan pergi sebentar untuk melihat situasi dan akan kembali sesegera mungkin. Di saat dirinya terbang ke langit, kelompok tim tentara bayaran ini pun sangat tertarik dengan skin Yeo yang mempunyai item menarik dan berniat untuk mengejarnya karena mereka pikir Yeo adalah bocah kaya yang menyimpan item-item mewah yang dibawa olehnya. Tapi ketua mereka mengatakan untuk tidak memperdulikan bocah berlevel rendah tersebut dan menyuruh mereka agar tetap fokus melawan si gendut yang ia kira sebagai target perburuan dari grup Huang Zheng. Sementara itu Yeo yang mendarat di atas bukit melihat dari arah kejauhan beberapa mobil dan itu sepertinya bala bantuan musuh yang mulai datang dan hampir tiba di tempat mereka berada. Melihat situasi tersebut, Yeo pun mengira itu semua dikarenakan dirinya sudah menghabisi Misha yang membuat grup Huang Zheng menaikkan nilai hadiah dari harga perburuan Yeo. Namun di sini Yeo masih belum mengetahui bagaimana mungkin bisa grup Huang Zheng tahu apa yang sudah terjadi di dalam dungeon ketika mereka berada di luar dungeon. Dan jika kalian masih ingat, sepertinya grup Huang Zheng bisa mengetahui pertarungan Yeo dan Misha itu karena mereka mengirimkan sebuah drone untuk merekam jejak dari pertempuran mereka. Oke. Di sini Yeo merasa jikalau ia dan timnya berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan di saat menghadapi puluhan orang, meskipun Yeo sendiri sudah setara dengan level 100. Itulah mengapa dirinya saat ini mencoba mencari-cari cara untuk bisa mengakhiri pertempuran kali ini sesegera mungkin. Di sisi lain, di dalam medan pertempuran, Mutu yang masih menghadapi si gendut nampak terlihat mulai frustasi karena jelas level miliknya 20 level berada di atas level si gendut. Tapi mengapa sampai detik ini dirinya masih belum bisa menghabisi si gendut? Dan di saat itu pula Yeo akhirnya sudah kembali setelah sesaat memantau keadaan sekitar. Di dalam pertarungan 4 versus 10, teman-teman Yeo pun mampu bertahan meskipun kalah dalam hal jumlah, dan itu semua sama seperti apa yang ia harapkan. Yeo pun berpikir jika itu semua berkat Kiki yang mempunyai sebuah kemampuan istimewa sama seperti Evil.
dan kemampuannya ini seperti peningkatan spesial. Namun untuk yang lebih spesifik, detailnya masih belum Yeu ketahui. Dan tak lama setelahnya akhirnya datanglah kedua tim dari kelompok tentara bayaran yang diketuai oleh Yi Zutian dan Yeheva, yang menurut Chouji, kedua tim bayaran ini adalah kelompok tentara bayaran yang sudah terkenal di hutan belantara, di mana kedua tim yang langsung menghampiri Mutu ini pun menyarankan kepadanya untuk tidak melanggar aturan yang sudah mereka buat dengan memakan target buruan untuk dirinya sendiri, karena jika sampai melanggar hal tersebut tentunya kedua dari ketua tim itu pun tidak akan memberi ampunan kepada Mutu. Lalu bagaimana dengan si gendut ini? Dia adalah target yang cukup sulit untuk dikalahkan, ucap Mutu, yang langsung ditertawakan oleh Zutian setelah mendengar ucapan ketua Mutu yang bahkan sama sekali tidak mengetahui identitas dari target yang ia buru. Hingga akhirnya Zutian pun menjelaskan apabila pria gendut yang sebelumnya ia lawan adalah seorang pemburu harta bernama Shu Xiaoji, sedangkan target perburuan mereka adalah Yewu, yang tentunya membuat pria ini semakin dilanda emosi karena sudah dipermainkan oleh para bocah di depannya. Setelah meneriakkan beberapa kali nama Yewu, kemudian ia pun langsung menunjukkan batang hidungnya sambil bertanya seberapa banyak hadiah yang diberikan oleh grup Huang Zheng apabila dapat menghabisi dirinya. Menyaksikan keberanian Yewu yang muncul tanpa sedikit pun merasa ngeri di hadapan mereka, akhirnya ketua Zutian pun memberitahu kepada Yewu bahwa bounty yang akan mereka dapatkan adalah sejumlah 50 juta, di mana itu adalah jumlah yang sangat besar dan juga berharga sebagai seorang bocah. Hah? Cuma 50 juta? Aku pikir itu setidaknya senilai ratusan juta, tutur Yewu. Dan kemudian karena mereka ada 3 tim dan target buruannya hanya 1 orang, sebelum menghabisi targetnya, ketiga tim ini pun terlebih dahulu membagi hasil dari bounty yang akan mereka dapatkan setelah membunuh Yewu. Dan setelah itu semua telah disepakati, tiba-tiba saja datanglah Yewu yang menyela di tengah-tengah obrolan mereka sambil bertanya kepada mereka berapa jumlah kekayaan yang mereka miliki. Karena kalian semua adalah kelompok tentara bayaran yang terkenal, maka akan percuma jika aku tidak merampok kalian, ucap Yewu. Yang tentunya kata-kata sang MC bagaikan sebuah lelucon yang sangat menggelitik perut mereka. Lalu aku ingin tahu bagaimana caramu untuk dapat merampok kami, ucap salah satu dari mereka. Dengan menggunakan ini nih, ucap Yewu sambil mengeluarkan sebuah summon magic crystal. Dan di saat itu pula terjadilah badai petir dahsyat di atas langit yang diikuti dengan munculnya sebuah celah yang diiringi dengan kemunculan dari sosok makhluk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah entitas mengerikan yang memiliki ukuran yang sangat-sangat besar dan mampu membuat para tentara bayaran ini bersujud di bawahnya merupakan ia yang disebut-sebut sebagai dewa kuno atau ancient god. Kemunculan dari sosok itu pun tidak hanya membuat mereka tunduk, tapi juga menyebabkan jiwa-jiwa mereka terkikis serta mulai menghilangkan akal sehat mereka. Yewu pun sama sekali tidak menyangka apabila benda kecil yang disebut sebagai summon magic crystal yang ia dapatkan dari Blood Demon Giant ini memiliki efek yang bukan main. Chouji yang sering melanglang buana di hutan belantara saja baru kali pertama baginya melihat benda yang mampu memanggil sang dewa kuno seperti ini, tuturnya. Walaupun sosok tersebut masih berada jauh di atas langit, namun energi negatif mengerikan yang terpancar dari dewa kuno ini amat terasa begitu dekat. Bahkan Yewu yang menjadi summoner dari sosok tersebut merasakan apabila dirinya sama sekali tidak memiliki arti di hadapannya. Hingga akhirnya tak berselang lama terjadilah hal yang begitu mencengangkan, di mana jiwa-jiwa dari para tentara bayaran yang tunduk kepada si dewa kuno ini mulai terserap olehnya, kecuali Yewu dan juga teman-temannya yang dalam keadaan aman. Namun fakta jikalau mereka memang benar aman tetap tidak mengubah merasa ngeri yang mereka rasakan, apalagi oleh para ladies yang harus berlindung di balik ketiak Yewu. Soul Devouring, nama skillnya. Yang nyatanya dibalik efek mengerikan dari skill ini, Summon Magic Crystal juga sudah mengalami efek special power booster yang diperkirakan efek tersebut berasal dari kemampuan Kiki yang sangat berperan penting dalam kondisi kali ini. Meskipun spesifikasi mendetail dari kemampuan wanita ini masih belum diketahui. Setelah menelan jiwa-jiwa dari para musuhnya, tak berselang lama sosok itu pun kembali masuk ke dalam celah di langit, menghilang dan pergi dari tempat tersebut. Kejadian cepat namun mengerikan yang berlangsung sebentar itu pun tentunya tidak akan pernah luput dari ingatan Yewu dan teman-temannya dengan tubuh yang masih merasa kaku setelah kejadian barusan.
Yeo pun meminta maaf kepada teman-temannya karena ia sendiri tidak menyangka bahwa Summon Demon Crystal ini mempunyai kemampuan penghancur mental yang begitu kuat. Dan untuk membantu menenangkan kondisi mereka, Yeo pun memberikan beberapa potion penenang untuk mereka minum. Dengan tewasnya para tentara bayaran yang nasibnya sangat sial ini pun turut mendropkan beberapa item sebagai berikut. Rasa gembira juga dialami oleh Lao Feng, Chaoji, dan Tian Tian yang mengalami kenaikan beberapa level dalam pembantaian kali ini. Tapi tidak dengan Kiki yang terlihat begitu murung dan suram. Karena meskipun sudah memburu monster selama ribuan tahun, tetapi levelnya masih tanda tanya hingga saat ini. Namun menurut Yeo, level tanda tanya di dunia yang ia tempati saat ini adalah suatu keberadaan unik dan misterius. Jadi hal tersebut tidak perlu terlalu dirisaukan. Tapi yang jadi masalah utamanya saat ini adalah bagaimana cara mereka untuk kembali pulang. Karena mobil yang dikendarai Choji sebelumnya sudah tidak berfungsi akibat pertempuran barusan. Sebenarnya bisa saja mengendarai mobil-mobil yang ditinggalkan para tentara bayaran, tapi mobil-mobil mereka memiliki aroma-aroma bau bawang yang menyisakan dada. Tapi tidak perlu khawatir, karena ia mempunyai solusinya. Dengan bantuan Waze yang tidak kasat mata oleh orang-orang biasa, ia pun menggabungkan mobil-mobil para tentara bayaran menjadi sebuah bentuk baru dari sebuah kendaraan yang terlihat sangat futuristik, yang dapat menampung hingga 15 orang, serta hanya bisa digerakkan dengan menggunakan bantuan Magic Crystal sebagai bensinnya. Di mana kendaraan ini juga akan diberikan kepada tim Horizon sebagai aset baru mereka, dan kemudian semuanya pun langsung meluncur pulang sebelum matahari mulai terbenam. Sesampainya di apartemen tempat tinggalnya, Yeo akhirnya bisa kembali merasakan kedamaian serta ketenangan setelah sekian lama berpetualang di hutan belantara. Namun ia juga sadar jika ketenangan yang ia rasakan saat ini takkan bisa bertahan lama, di mana masih terdapat grup Huang Zheng yang masih terus berulang kali mencoba memprovokasinya. Dan tentunya kelakar mereka tidak bisa Yeo abaikan begitu saja. Itulah mengapa saat ini tanpa menunda-nunda lagi, Yeo akan mencoba masuk dan meretas ke dalam akses internal jaringan dari tempat perburuan hadiah di dalam grup Huang Zheng dengan menggunakan sebuah alat perangkat yang ia dapatkan dan juga dengan bantuan Waze supaya peretasannya bisa berjalan dengan aman. Dan kemudian Yeo pun dapat dengan mudah masuk ke dalam ruang akses dari ruang virtual perburuan hadiah dari grup Huang Zheng dengan menggunakan ID mutu si tentara bayaran karena alat yang digunakan Yeo adalah miliknya. Ia pun sudah dihadapkan dengan 4 pintu yang berbeda di dalamnya. Mengingat jika mutu adalah seorang tentara bayaran, maka Yeo hanya bisa memasuki ruang tentara bayaran saja. Sesaat setelah masuk ke dalamnya, nampak terlihat para tentara bayaran Huang Zheng yang berasal dari segala penjuru ikut meramaikan ruang yang digunakan sebagai tempat untuk memposting target dari perburuan grup Huang Zheng. Dan kita juga akan diperlihatkan daftar teratas dari para buronan yang dicari oleh mereka. Di sini diketahui Yeo berada di posisi kedua dalam daftar buronan dengan nilai bounty 50 juta. Sedangkan posisi pertama ada seorang wanita, dan itu adalah si wanita S yang merupakan teman sekelas Yeo yang sangat misterius yang bernama Shuhei dengan bounty 100 juta. Dan sepertinya pada pertemuan Yeo terakhir kali dengannya, Shuhei menyembunyikan identitas serta kekuatan asli yang ia miliki. Tak lama setelahnya, dari arah belakang muncullah seorang wanita bernama Molisha yang datang dan langsung marah-marah kepada Yeo karena ia sudah mempermainkan kakak tertuanya karena sudah melanggar sebuah kesepakatan yang mereka buat di dalam sebuah transaksi. Yang tentunya kemarahan tersebut bukan tertuju kepada Yeo, melainkan kepada si mutu. Tapi karena saat ini Yeo menggunakan ID mutu serta avatar dari pria tersebut, maka dari itulah wanita ini mengira jika orang di hadapannya adalah mutu yang asli. Agar tidak dicurigai olehnya, Yeo pun berperan layaknya seperti mutu yang asli. Karena tidak mengetahui kesepakatan apa yang terjadi di antara mereka berdua, akhirnya Yeo pun kembali bertanya kepada Molisha mengenai perihal tersebut dengan alasan ia sudah lupa karena telah sibuk bekerja. Sambil mengacungkan senjatanya, wanita ini pun kembali menjelaskan tentang kesepakatan dari transaksi yang sudah terjadi, di mana mutu meminta kepada Molisha untuk mencarikannya beberapa formula potion yang kini sudah ia dapatkan dari kakaknya. Setelah mendengar ucapan wanita tersebut, Yeo pun berpura-pura seakan-akan sudah mengingat kesepakatan yang terjadi di antara mereka, dan tanpa basa-basi langsung mengirimkan uang 1 juta sebagai deposit untuk pembayaran formula tersebut. Namun setelah melihat mutu alias Yeo yang mengirimkan uang sebanyak itu kepada Molisha, orang-orang di sana pun terheran-heran karena mutu yang mereka kenal pastinya tidak akan mengeluarkan uang sebanyak itu. Karena mutu sendiri adalah pria yang terkenal dengan pribadi yang suka melakukan hutang piutang,
dan sudah terlilit hutang di mana-mana. Tapi karena itulah, amarah Mulisha akhirnya mereda dan akan melanjutkan kesepakatan mereka nantinya. Sebelum pergi, wanita itu pun memberikan sebuah alamat apabila mereka ingin terus melanjutkan transaksinya di masa mendatang. Satu hal yang menarik dari Mutu adalah ternyata pria ini mengambil job apoteker tingkat intermediate. Dan setelah diperiksa oleh Weiss, faktanya job apoteker adalah sebuah job yang paling mahal yang berada di antara 3 job teratas di dunia kala itu. Dan itulah mengapa Yeu saat ini berpikir untuk sesegera mungkin untuk segera membuka gelar Master Alchemy dari akun MOS-nya. Tak berselang lama, Yeu pun langsung masuk ke dalam ruangan sistemnya, di mana kedatangannya langsung disambut oleh Comet yang harus ia tempatkan di sana. Karena Yeu sendiri tidak bisa membawa battle pad-nya untuk berkeliaran begitu saja karena naga uniknya ini terlalu mencolok di dunia luar. Tanpa berlama-lama lagi, Yeu pun langsung membuka gelar Master Alchemy dari akun MOS-nya, di mana dirinya harus membayar senilai 300.000 poin XP untuk membukanya. Dan setelah mendapatkan gelar tersebut, Weiss pun menjelaskan dengan gelar Master Alchemy ini, Yeu bisa menggunakan formula dari sebuah blueprint untuk membuat sebuah potion. Tapi bukan hanya itu saja, karena Yeu juga dapat memfusionkan material apapun yang ingin ia gabungkan tanpa membutuhkan sebuah formula untuk membuat potion baru yang unik. Tapi kemampuan tersebut juga mempunyai resiko yang sangat berbahaya karena ia tidak akan mengetahui apa yang akan ia buat, entah itu magic potion yang sangat mujarab atau bisa jadi malah sebuah racun yang dapat merusak dunia. Dan disitulah pertaruhannya. Setelah mengetahui sebuah kegilaan yang bisa diperbuat dengan akun rajanya, Yeu pun akhirnya kembali keluar dari ruang sistemnya dan kembali masuk ke dalam apartemennya untuk segera beristirahat karena hari sudah mulai gelap. Dari arah balik pintu yang sedikit terbuka nampak terlihat wanita-wanita terdekat Yeu yang tengah tertidur dengan lelapnya. Ada juga Kiki yang sekarang tinggal bersamanya.